Baik, sudah terlihat teman-teman semua ada di layar Anda terkait dengan overview materi hari ini ya. Coba ini. Oke. Ini tujuan pembelajarannya lumayan banyak kalau kita baca gitu ya. Tapi sebenarnya intinya tujuan pembelajarannya itu Anda mengerti dulu. Jadi kalau tahapan dalam mencari ilmu itu tentunya adalah kita mengerti dulu apa yang dimaksud dengan akuntansi pemerintah daerah ini. Nah, setelah mengerti apa itu akuntansi, tentunya kita memahami bagaimana cara menyelenggarakan atau melaksanakan dari akuntansi itu. Nah, tentunya kita harus tahu dulu apa laporan keuangan yang dibuat, formatnya seperti apa, prinsipnya seperti apa, kebijakannya seperti apa, kita harus paham di situ gitu ya. Setelah kita paham, tentunya tujuan berikutnya adalah bagaimana Anda bisa mempraktekkan membuat laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan tujuan akhir dari mata kuliah ini. Yaitu Anda bisa membuat laporan keuangan baik SKPD, PPKD maupun konsolidasian antara SKPD dengan PPKD. Mungkin istilah-istilah ini Anda juga sudah tidak asing karena tentunya Anda sudah belajar di apa Saudara, pengelolaan keuangan daerah ya, Anda sudah belajar di sana. Jadi tentunya tidak begitu masalah terkait dengan istilah-istilah. Ini saya kadang ketutup dengan wajah-wajah cantik dan ganteng Anda untuk slide saya gitu ya. Cuma kalau saya hilangkan wajah Anda kok saya serasa ngomong sendiri gitu kan. Jadi kadang malah saya ginikan aja. Kalau begini kelihatan nggak Saudara? Kalau nggak saya slide show. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya. Oke. Kalau slide yang ini belum saya share di pertemuan satu kita. Kalau untuk yang slide materi saya sudah share di pertemuan satu ya. Kenapa saya share lagi padahal di materi yang di-share oleh Dosko sudah ada, karena ada sedikit yang saya ubah, sedikit aja yang saya ubah. Jadi saya share kembali di pertemuan satu di kelas kita. Di Maukes untuk pertemuan satu, bukan di general materi ya. Dan di sana juga saya masukkan link untuk YouTube karena kebetulan tahun kemarin di Akomda saya menggunakan WA group gitu ya untuk kuliahnya, permintaan dari mahasiswa menggunakan WA group, sehingga hampir semua materi sudah saya buat videonya di YouTube. Jadi bagi Anda yang mau belajar sendiri, saya sudah bisa melihat di YouTube, walaupun nanti ada perubahan karena ada Permendagri 77 itu ya tahun 2020. Justru yang di YouTube itu masih persis seperti yang di-share oleh Dosko di materi gitu ya. Belum diubah di sana. Tapi kalau yang saya sampaikan di kelas barangkali sudah saya ubah, saya sesuaikan dengan Permendagri 77. Karena saya tidak merubah yang di-share sama Dosko ya, tapi saya merubah untuk di kelas saya sendiri. Gitu. Nah, ini acuannya. Acuan yang pertama adalah buku akuntansi pemerintah daerah yang dibuat oleh Pak Budi Mulyana sebagai Dosko. Hanya saja di sana belum update dengan peraturan terbaru, jadi belum update dengan PP 12 2019 dan dengan Permendagri 77 2020. Jadi masih menggunakan aturan yang lama. Yaitu kalau saya sih ini bukan sebagai acuan utama karena sudah beda ya. Jadi saya sarankan untuk membaca PP 12 dan Permendagri 77-nya, itu dasar utama kita justru. Kemudian SAP masih tetap menggunakan SAP akrual PP 71 2010 untuk kita sudah menggunakan yang pelampiran 1. Kemudian ada IPSAP, SAP, Bultek SAP, nanti sesuai dengan materi yang kita bahas tentunya ya, tidak semua. Kemudian SAP dan Bultek kita pelajari, nggak cukup waktunya. Seperti itu. Berikutnya adalah acuannya, ini tadi yang saya bilang ya, PP nomor 12 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Kemudian tentang Permendagri 77 ini baru terbit di 30 Desember 2020 kemarin.
Ya, jadi belum lama. Jadi untuk yang ini implementasi SAP berbasis akrual yang merupakan penjabaran dari Permendagri 77 sampai sekarang belum terbit. Makanya masih menggunakan Permendagri 64 tahun 2013. Ini seharusnya dengan munculnya yang baru ini karena ada perubahan akun juga di sana, nanti akan muncul lagi Permendagri 64 yang mengatur tentang implementasi untuk SAP-nya, tapi berdasarkan pada Permendagri 77. Hanya saja sampai sekarang belum terbit, jadi masih menggunakan yang 64. Kemudian ada Permendagri 90 2019 tentang kodifikasi, klasifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan nasional. Nah, kalau ini tidak terlalu kita bahas di akuntansi ya, karena ini tentang rencana pembangunan nasional. Kita tidak bahas sampai ke sana. Saya kurang tahu kalau di PKD seperti apa ya, di pengelolaan keuangan daerah, apakah membahas sampai pembangunan atau tidak, saya kurang tahu. Oke, saya coba masuk ke materi. Ini materi-materi yang akan kita bahas gitu ya. Hari ini kita akan bahas terkait dengan lingkungan akuntansi pemerintah daerah. Jadi kita akan bicara siapa-siapa sih sebenarnya yang menyelenggarakan laporan keuangan. Bagian mana proses dari mulai perencanaan sampai pertanggungjawaban. Nanti coba kita diskusikan. Nah, di minggu depan, di pertemuan kedua, kita akan belajar terkait dengan komponen laporan keuangan Pemda. Apa saja sebenarnya laporan keuangan yang harus dibuat? Sama sih dengan pemerintah pusat ya. Jadi di sana SKPD berarti sama dengan Satker pusat. Kemudian yang BUN dulu sama dengan PPKD yang membuatnya gitu ya. BUD kalau di daerah itu laporannya sama dengan BUN yang di akuntansi pemerintah pusat kemarin. Kelas ini kemarin sama siapa? Sama Pak Budi? Atau siapa untuk akuntansi pemerintah pusatnya? Pak Syahrul, Bu. Oh, sama Pak Sahrul. Oke. Senior tentunya ya. Kalau saya kan kalau di manajemen keuangan masih middle lah ya, junior juga enggak banyak yang sudah junior. Tapi banyak juga yang senior gitu ya. Di tengah-tengah saya. Yang ketiga, di pertemuan ketiga kita akan belajar tentang prinsip-prinsip akuntansi. Tentunya ini yang digunakan juga di mana di SAPD ini, tidak semuanya kemudian kita bahas. Jadi nanti sekilas saya sampaikan, tapi tentunya tidak bisa sedetail kalau kita belajar khusus prinsip-prinsip akuntansi sendiri. Karena ini teori, jadi diharapkan mahasiswa bisa belajar secara mandiri sih untuk memahami prinsip-prinsip akuntansi ini. Tentunya nggak sebanyak prinsip-prinsip akuntansi yang ada di akuntansi komersial. Lebih banyak di komersial. Tapi Anda nggak belajar sampai dengan prinsip-prinsip akuntansi untuk di KBN ya. Kayaknya nanti kalau diploma 4 manajemen keuangan negara baru ada akuntansi keuangan menengah. Nah, di sanalah belajar secara detail apa itu prinsip-prinsip akuntansi kalau Anda di sini belum. Nah, di pertemuan 4 dan 5 kita sudah mulai masuk ke siklus akuntansi untuk SKPD. Ini sudah mulai masuk. Siklusnya sebenarnya sama saja ya, dimulai dari jurnal, buku besar, neraca saldo, kemudian dibantu dengan dengan neraca lajur untuk jika diperlukan ya, seperti dulu saya sampaikan barangkali di pengantar akuntansi sebenarnya neraca lajur itu opsional. Di mana nanti kalau di akuntansi pemerintah daerah di Akpomda ini tidak akan dikeluarkan di ujian. Jadi di ujian itu langsung seperti akuntansi pemerintah pusat kemarin. Jadi meniadakan untuk buku besar dan neraca lajur karena waktunya tidak cukup katanya. Anda di jurusan kebudayaan negara, tapi kalau di jurusan akuntansi tetap mengerjakan akuntansi baik pusat maupun daerah dengan siklus akuntansi. Cukup sih di sana, cuma katanya kalau di kebudayaan negara ini menurut Dosko tidak cukup waktunya. Ya, saya ngikut aja gitu ya. Kemudian sebenarnya 4, 5, 6 ini ya, ini sudah mulai latihan terus. Di ke-6 ini nanti nggak ada slide-nya karena memang langsung latihan siklus akuntansi SKPD. Nah, kemudian di ke-7 kita review untuk siklus akuntansi SKPD. Ini sama ya, bisa diberikan soal atau kuis terkait dengan siklus akuntansi SKPD. Nah, setelah itu
Anda ujian tengah semester. Seperti itu. Bentuknya apa? Di RPS Anda mungkin yang sudah buka RPS, di sana bisa dalam bentuk pilihan ganda, IC maupun kasus. Yang pasti kasus ada gitu ya. Kasus siklus akuntansi. Nah, setelah selesai di UTS, kita masuk ke materi UAS. Di sini kita bahas tentang PPKD sebenarnya. Tentang BUD sebenarnya kalau jadi siklus akuntansi yang dipelajari sama siklus akuntansi, tetapi di sini adalah siklus akuntansi untuk PPKD. Kalau tadi SKPD gitu ya. Jadi mulai siklus akuntansi untuk pejabat pengelola keuangan, ini sama ya, 8 dan 9 yang dibahas sama siklus akuntansi PPKD. Kemudian di yang ke-10 ini adalah sudah masuk ke teknis penyusunan laporan keuangan konsolidasian, ini pakai worksheet gitu ya. Jadi kita gabungkan antara laporan keuangan SKPD di seluruh provinsi gitu, di seluruh provinsi. Dalam satu provinsi itu digabungkan dengan laporan keuangan PPKD sehingga muncul laporan keuangan konsolidasian. Ini mirip dengan materi akuntansi keuangan lanjutan. Di sana belajar tentang konsolidasi juga, menggabungkan antara perusahaan anak dengan perusahaan induk. Kalau di akuntansi komersial, nah di sini SKPD itu dianggap sebagai perusahaan anak ya, dan PPKB adalah induknya, sehingga dikonsolidasi menjadi LKPD. Sama sih ilmunya, sama-sama akuntansi gitu ya. Kemudian di ke-11 kita latihan penyusunan laporan konsolidasian. 12 itu kita belajar tentang LAK dan caleg gitu ya. Ini untuk PPKD. Nah, yang ke-13 itu kita bahas tentang analisis hubungan LKPD. Yang akan dibahas di sini adalah hubungan laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD dengan laporan keuangan yang dibuat oleh PPKD sebagai BUD tadi. Nah, kemudian terakhir review tadi ya, review untuk siklus akuntansi PPKD di sini atau laporan konsolidasi yang saya akan beritahukan kemudian untuk kuisnya, karena belum kita bahas ini di grup dosen, apakah di pertemuan ke-14 nanti apa yang akan dibahas untuk soalnya. Karena biasanya ini menggambarkan ujian akhir semesternya seperti apa. Ya, kalau bentuk soalnya karena doskonya masih Pak Budi Mulyana, biasanya soalnya tidak jauh-jauh modelnya seperti yang ada di modulnya Pak Budi Mulyana di akuntansi pemerintah daerah tadi. Jadi model soalnya sih selama ini selalu seperti itu gitu ya. Itu. Mudah kok, soalnya mudah. Nah, untuk penilaian ini UTS UAS masing-masing 35, kemudian aktivitasnya 30%. Ini masih tidak berubah dibanding dengan tahun sebelumnya, tidak berubah gitu ya. Nah, untuk aktivitas Anda sudah tahu semuanya ya, karena udah tingkat 3, terbagi menjadi 4 di sini ya. Kehadiran 20%, saya nggak ikut campur di kehadiran karena yang memasukkan di nilai aktivitas itu langsung BAK. Itulah kenapa saya tidak pernah mengumumkan nilai aktivitas ya. Karena nanti pasti beda ketika dimasukkan dengan kehadiran, sementara saya kehadiran bukan saya yang memasukkan. Jadi kalau UTS, UAS saya umumkan ke Anda semua. Karena saya anti advokasi ya, anti advokasi. Kalau bisa kita selesaikan di dalam, kenapa Anda harus sampai advokasi gitu kan? Jadi biasanya saya bagikan ke Anda dulu, silahkan dikomentari. Kalau Anda merasa tidak sesuai ya silahkan disampaikan ke saya, tapi tidak sampai ke direktur. Itu ya. Selesaikan rumah tangga sendiri, gitu ya. Rumah tangga kelas maksudnya. Kemudian partisipasi di kelas 20%, jadi keaktifan Anda di kelas akan selalu saya catat setiap hari gitu ya. Jadi saya harapkan semuanya nanti bisa aktif. Kalau di kelas offline mungkin saya bisa melihat sikap Anda di kelas seperti apa. Tetapi kalau di kelas virtual seperti ini saya mengandalkan benar-benar keaktifan dari Anda. Gitu ya. Itu. Kemudian untuk harian kuis review 30%. Untuk kuis untuk review ini ya tidak tiap hari sih, tetapi saya akan sering menggunakan review test gitu ya. Walaupun bentuknya sih main-main gitu ya, bentuknya paling saya menggunakan Quizy seringnya ya. Jadi multiple choice ataupun ya multiple choice sih, kadang pilihannya 2, kadang pilihannya 4. Tetapi ini review test biasanya adalah materi yang saya sampaikan hari ini
atau materi sebelumnya untuk review tes gitu ya. Nah, kemudian baru untuk penugasan. Di sini kebetulan kita banyak latihan untuk siklus, jadi penugasan-penugasannya selama ini sih saya minta untuk mengerjakan siklus akuntansi itu yang pertama untuk mandiri. Untuk kelompoknya mungkin minggu depan baru saya akan sampaikan ke Anda. Hari ini saya sudah tahu siapa yang mau saya tugaskan, hanya saja saya coba lihat nanti mekanisme saya matangkan dulu seperti apa. Oke, itu barangkali teman-teman sekilas apa yang akan kita bahas selama 14 kali pertemuan ke depan. Sampai Lebaran nanti kita pertemuan ke berapa ya? Sampai libur Lebaran? Belum sempat dilihat? Sampai libur Lebaran itu kita pertemuan ke berapa, saudara? Libur Lebaran tanggal berapa kalian? Biasanya apal kalau ditanya libur Lebarannya? Tanggal berapa, saudara, libur Lebaran? 2 Mei, Bu. 2 Mei. 2 Mei berarti sebulan 10. ini ya? Oh, 10. 10 Mei, berarti, Bu. Iya, 10 berarti di Mei kita mungkin masih ketemu sekali pertemuan barangkali ya? 1, 2, ya, Bu, setelah 3, 4, Lebaran. 5, 6. Loh, itu pertemuan berarti 6 kali pertemuan barangkali. Berarti setelah Lebaran kuis langsung ujian Anda. Kalau emang hitungan kita benar gitu ya. Kalau emang hitungan kita benar. Karena untuk April ini ada 5 pertemuan ya. Kalau Mei 1 berarti 6. Kemudian Anda libur dan UTS. So, biasanya Anda minta diselesaikan sekaligus biasanya ya. Nggak tahu sekarang boleh apa enggak. Karena perubahan jadwal kayaknya hanya boleh di depan atau kecuali saya ada penugasan ya. Kecuali saya ada penugasan. Tapi kalau tidak agak susah. Apalagi karena kelas virtualnya sekarang disiapkan oleh BAK ya, bukan kalau dulu saya menyiapkan sendiri untuk Zoom-nya, kalau sekarang sudah disiapkan, jadi perlu dikoordinasikan. Baik, sampai sini dulu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke materi? Silahkan, boleh nanya tentang saya bagi yang belum kenal atau boleh nanya ke materi-materi yang akan kita bahas. Silahkan. Jadi boleh nanya apa saja gitu ya. Oh, ini sudah semester 6 masih pendiam. Silahkan. Oke. Ya, Ricky. Untuk yang PP terbaru tadi yang 77 tadi, yang berubah itu kira-kira apa ya, Bu? Yang paling mencolok, Bu? Sekilas tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi yang berubahnya itu lebih ke akunnya. Jadi kalau dulu akun di pemerintah pusat dengan di pemerintah daerah itu berbeda karena ada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Sekarang tidak lagi ada itu. Jadi namanya itu sudah sama dengan pemerintah pusat untuk nama akunnya. Itu sih Mas, lebih ke nama akun saja. Karena kalau untuk jurnalnya sampai sekarang kita masih menggunakan 64 tadi kan. Jadi jurnalnya sama, hanya akunnya nanti yang kita ubah. Gitu. Menyesuaikan dengan Makasih, Bu. pemerintah pusat. Jadi semoga Anda lebih mudah sudah hafal dengan akun-akun di pemerintah pusat di mata kuliah Akompus kemarin. Gitu Mas Riki? Siap, makasih, Bu. Oke, yang lain ada? Langsung serius ini pertanyaannya. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Siapa nih? Mas Saifullah. Iya, Pak. Iya, Bu. Kalau ke depannya nanti untuk latihan-latihan siklus sama UTS itu ngikut Permendagri yang baru tadi atau tetap ngikut yang punyanya Dosko itu, Bu? Akan diubah nanti. Akun-akunnya kita ubah, Mas. Jadi yang di Dosko itu kan belum diubah ya. Yang di Dosko itu masih menggunakan yang lama. Kemarin Pak Budi bilang jadi memang yang di-share di materi secara umum itu belum diubah, jadi nanti akan diubah mendekati kuliah ya. Itu sama sih dengan ketika saya jadi Dosko, karena kemarin diminta upload dulu, jadi saya upload yang ada, nanti akan saya sesuaikan ketika saya mau mengajar. Kayak misalnya yang pertemuan pertama ini, saya coba review dulu semalam apa-apa yang berubah dengan Permendagri yang baru. Jadi nanti disesuaikan Mas Saiful. Nah, siap, Bu. Terima kasih, Bu.
Ada lagi? Masih jam 8 loh. Sebenarnya sih di Zoom kita tidak harus 2,5 jam ya. Jadi kalau dari BAK itu disampaikan 1 jam pertama yang wajib di Zoom. Selebihnya terserah. Mungkin bisa kita sepakati kira-kira dari kelas ini gimana masukannya. Ketua kelasnya siapa, saudara? Saya, Bu. Oh, Abi. Gimana Mas Abi kalau menurutmu? Ikut aja, Bu. Baik banget kalau ngikut aja gitu ya. Nanti tak suruh kembali pakai WA loh. Nah, kalau WA kemarin memang kebetulan di kelas sebelumnya itu banyak banget yang terkendala sinyal. Bahkan ada yang nggak bisa sama sekali masuk Zoom. Jadi demi kedamaian gitu ya, kekompakan kelas akhirnya yang lainnya mengalah demi 1 orang gitu kan. Kalau pakai WA dia lancar gitu ya. Cuma Pakai Zoom aja sih, Bu. Kalau menurut saya, karena kalau akuntansi itu ya perlu pemahaman yang agak, kalau kita memakai WA saja itu kayak kurang gitu, Bu. oh gitu ya. Iya, Bu. Oke. Iya, kalau sekarang wajib pakai Zoom Mas Abi, memang. Kalau sekarang wajib pakai Zoom gitu ya. Pakai Zoom hanya saja kewajibannya adalah sekitar 1 jam. Cuma bagi saya nggak masalah sih ya, Anda mau 2,5 jam bersama saya di Zoom seperti ini ya nggak masalah. Saya nggak pakai kuota ya, saya pakai WiFi gitu ya. Lebih banyak pakai, lebih untung saya. Baik, ada yang keberatan tidak untuk di kelas ini? Untuk Zoom? Karena sampai sekarang belum jelas ada bantuan kuota atau tidak gitu ya untuk mahasiswa. Bantuan kuota udah ada sih, Bu. Hari Oh sudah akhirnya. ini terakhir kali input. Kemarin sih, Bu, tapi ada yang telat. Terus saya ngajuin yang telat bisa ngisi lagi. Ternyata bisa. Alhamdulillah. Bisa lah, karena sampai minggu lalu di rapat manajemen Pak Didi menanyakan ke aset belum pasti. Kalau itu kan tergantung kebijakan pusat ya, begitu pusat mengizinkan ya pasti kita eksekusi gitu kan. Itu. Ada lagi pertanyaan, berarti kalau dari ketua kelas kita pakai Zoom gitu ya. Akumpus kemarin Pak Sahrul pakai Zoom terus? Pak Syahrul pakai Google Meet, Bu. Oh, samalah ya. Sama. Cuma kalau Google Meet itu saya nggak tahu itu gimana. Pokoknya menurut saya kameranya cuma 1 gitu ya. Jadi milih kita ya. Kalau Zoom ini kan jadi seperti di kelas biasa kalau menurut saya. Kelas biasa, cuma kalau di kelas saya bisa jalan-jalan di depan kelas. Kalau di sini saya harus duduk terus gitu. Itu saja. Biasanya kalau Anda latihan ya saya jalan-jalan juga gitu ya. Seharian suruh duduk gitu ya. Baik, ada lagi? Gimana perasaannya ke kelas virtual, saudara? Ini sambil nunggu pertanyaan sebenarnya. Gimana kelas virtualnya? Di rumah enak kan? Kuliah sambil di rumah? Ina senyum-senyum aja. Kalau kamu mau ngomong apa, Ina? Ada plus minusnya, Bu. Apa tuh? Oh, Mbak Ina dulu, nanti baru Mbak Yuanada ya. Dia sudah bersuara dulu, Mbak Ina. Plus minusnya apa, Mbak? Terkadang ada materi yang memang harus diajar langsung, Bu. Dari dosennya tetap muka. Supaya kalau ada yang ditanyain bisa lebih mudah untuk dipahami. Terus plusnya mungkin lebih fleksibel, Bu, waktu belajarnya. Kalau itu menurut saya, Bu. Nah, ini kalau saya udah ada pesan gini, biasanya saya mematikan video ya, daripada nanti saya terlempar dari Zoom. Sinyalnya dari 3 hari ini memang agak jelek WiFi di rumah saya IndiHome. Saya nggak ngerti teman-teman IndiHome-nya bagus apa enggak. Baik, intinya adalah ya kita berdoa yang terbaik lah ya. Kalau yang sebentar lagi seperti kata Pak Nadiem, Juli kita harus sudah off lagi. Saya sih setuju-setuju aja gitu ya. Toh kalau dengan mahasiswa juga, kalau kontak fisik kita tidak terlalu ya, jauh lah jarak kita sebenarnya ya. Saya di depan, Anda duduk di bangku masing-masing, saya pikir sih nggak masalah. Tapi antar teman ini yang barangkali yang harus dijaga ya, ketika ngobrol dan seterusnya. Kalau dengan dosen sih sebenarnya
Sebenarnya sih nggak masalah karena jarak kita lumayan sih kalau dengan dosen. Semoga sih nanti Juli kita sudah bisa ketemu di kelasnya, juga pengennya seperti itu ya. Gitu. Hanya saja rapat terakhir kemarin wisuda masih on ataupun semi gitu ya. Karena saya minggu lalu diminta untuk menjadi narasumber terkait dengan pelaksanaan wisuda tahun kemarin yang katanya dipandang sukses untuk pertama kali online. Aduh, ini banyak banget WA masuk gitu ya. Saya tutup aja deh WA saya, nanti tahu saya ngapain aja gitu ya. Ngapain aja WA saya gitu ya. Agak susah ini. Ini saya tutup saja. Sudah bisa sekarang portalnya. Coba saya saya masuk kembali ke kelas ini. Jam segini baru masuk kelas gitu ya. Masih banyak yang belum absen, saudara? Belum berhasil? Oh, enggak banyak. Yang belum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 15 orang belum absen, silahkan sekarang sudah bisa kalau di saya. Teman-teman sudah bisa belum? Kalau belum saya absenin gitu ya. Halo? Kalau saya belum masih bisa, Bu. Mas Abi udah bisa absen belum? Oh, masih muter-muter Bu kadang-kadang. Oke, saya absenin ya. Mas Adita, Mbak Dita? belum bisa, Bu. Mas Aditya? Masih terkendala, Bu. Oke, saya absenin dari sini. Mas Agus? Agus Udah. Kurniawan? Iya Bu, udah bisa masuk, cuman belum bisa hadir gitu, belum ada tulisan hadirnya. Oh, oke. Di saya sudah hadir, barusan saya klik maksudnya. Berikutnya, Ahmad Saifullah. Mas Saiful belum bisa juga ya? Belum Bu, masih gagal dari tadi Bu. Oke. Mbak Dita Sania? Belum bisa, Bu. Sip, saya ini. Eksa juga belum bisa? Belum, Bu. Fitri? Mbak Fitri belum bisa juga? Belum bisa, Bu. Oke. Mas Ilham? Belum bisa juga, Bu. Gagal update terus. Makfira? Belum bisa, Bu. Mawar? Belum bisa, Bu. Gifari? Gagal terus, Bu. Hazim? Belum, Bu. Riki? Gagal Bu, saya coba. Nabila? Gagal juga, Bu. Saya coba. Oke, di tempat saya semuanya sudah absen ya, 30 orang sudah saya anggap hadir, saya save sekarang. Oke. Jadi sebenarnya saya bisa ngabsenin teman-teman semua, hanya saja emang ini sebagai bentuk dari pengendalian ya. Jangan sampai nanti disalahgunakan sama dosen, ngabsen sendiri padahal tidak melihat mahasiswanya hadir atau tidak. Ya, pasti ada sebab kenapa diubah kebijakannya gitu ya. Kenapa diubah kebijakannya pastinya ada. Kenapa saya nggak bisa balik yang tadi? Yang terlihat di layar saudara-saudara apa ya? PPT, Bu. Di PPT, Bu. PPT yang awal tadi ya. Yang overview ya, saudara. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, masih ada yang mau ditanyakan tadi Mbak Yohanada? Sebelum saya tanggapin bareng sama yang tadi Mbak Ina sampaikan. Mbak Yohan tadi mau ada yang disampaikan? Oh, tadi itu Bu, kuliahnya bosen di rumah, nggak ketemu teman-teman. Lah ini ketemu, makanya suruh on cam biar ketemu gitu ya. Beda Bu rasanya. Oke. Bu, mau tanya. Ya. Ini siapa nih? Kalau wisudanya kemarin, tadi tuh Ibu bahas wisuda yang tahun lalu ya Bu? Oh, kirain tahun ini online juga. Tahun ini karena kondisinya sudah agak new normal gitu ya. Pinginnya sebenarnya keinginan kami sama kok seperti Anda semuanya offline gitu ya. Bahkan kemarin ada yang WA ke saya gitu ya, Bu kalau bisa wisudanya besok offline lah terus kewenangan saya apa gitu ya. Kewenangan saya apa gitu.
Nah, tapi kami juga sama pinginnya offline, dari tahun kemarin juga pinginnya offline, karena itu adalah sebuah momen sekali ketika Anda selesai satu tahapan pendidikan di sini gitu ya. Cuma memang kondisinya tidak memungkinkan. Nah, kalau untuk besok sih bisa semi barangkali ya, karena sekarang sudah mobilitas sudah lumayan, nggak seperti di tahun 2020 kan. Benar-benar strict, kalau sekarang kan sudah mulai bisa sebenarnya. Tapi apakah boleh 6.000 masuk ke stand semua atau ke tempat, ke lokasi semua? Karena ini lebih banyak dari tahun kemarin ya. 6.000-an loh. Kayaknya itu yang masih susah di situ. Ya tunggu aja lah ya, tunggu aja, masih dibicarakan terus Kak. Kemungkinan sih semi gitu ya. Kemungkinan semi, tapi siapa-siapa yang akan dipanggil. Karena kemarin sebenarnya pada saat saya ikut di tahun lalu itu, kita sempat kok membuat semi itu sempat. Kita membuat desain acara untuk semi itu sempat sih. Tapi ya pimpinan menginginkan offline karena kondisinya nggak memungkinkan. Kalau besok sih kayaknya bisa ya. Tapi tempatnya itu yang kerumunan ini apakah nanti bahaya atau tidak, seperti Anda ketahui ya, stand ini kalau baik jarang disorot, tapi kalau ada yang jelek langsung gitu ya terkenal. Itu yang kita harus sama-sama hati-hati gitu ya, sama-sama hati-hati. Nah, untuk kebosanan ini ya, mungkin Mbak Dela pernah cerita, Mbak Dela tadi yang kemarin ikut di acara webinar gitu ya. Mungkin saya nggak lupa saya cerita di sana atau tidak, tapi sebenarnya kita bisa memanfaatkan waktu kita sih ketika kita di rumah. Untuk menghilangkan kebosanan itu kita hanya butuh berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain kalau saya. Jadi ketika saya habis ngajar seperti ini ya jangan ngajar terus gitu ya, tapi kemudian saya melakukan kegiatan yang lain. Dan bagi saya, jujur saya lebih produktif ketika saya berada di rumah. Karena waktu saya untuk mobilitas di kampus juga saya harus say hello, bla 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 gitu, basa-basi lah kalau orang Jawa bilang, itu menyita waktu saya. Nah, ketika di rumah saya nggak perlu basa-basi ya. Jadi kadang ngajar, istirahat, saya langsung bisa ke dapur gitu. Inah tahu banget dapur saya dekat gitu ya. Rumah saya itu gimana Inah, kemana-mana dekat gitu ya, kemana-mana dekat gitu ya. Jadinya habis ngajar saya bisa mengerjakan yang lain. Kantor saya yang di bawah tangga ini Inah ya, jadi dekat kemana-mana ya. Jadi rumah saya memang ada sebuah space yang saya gunakan untuk berubah jadi kantor. Jadi begitu saudara datang ke rumah, loh ini rumah kenapa berubah jadi kantor kayak gini gitu ya. Ya karena di situ laptop, printer dan seterusnya benar-benar seperti di kantor gitu. Dan ya lebih produktifnya karena di tahun 2020 saya sendiri bisa menyelesaikan buku penatausahaan bendahara, beberapa bunga rampai saya bisa tulis untuk menghilangkan kebosanan tadi. Dan kalau bosan berikutnya adalah saya menulis novel gitu ya. Dan alhamdulillah di tahun 2020 sampai 2021 ini sudah sekitar 7 cerpen yang diterbitkan. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita terjebak pada kebosanan atau terjebak dalam ruang waktu gitu ya. Waktu itu terus berputar baik kita diam ataupun bergerak gitu ya. Jadi silahkan Anda pilih, Anda tetap diam ditinggalkan oleh waktu atau Anda mengikuti putaran waktu. Itu. Kalau saya memilih bergerak mengikuti putaran waktu karena kita tidak bisa memaksa saya harus ke kampus, nggak bisa. Bosan itu menurut saya hanya persepsi kita. Ya, saya paham semuanya bosan, tapi bagaimana cara kita bersahabat dengan kebosanan itu gitu ya. Memang Bu Yani sama sekali nggak pernah keluar rumah ya, nggak juga gitu ya. Seminggu sekali saya masih ke kampus gitu kan. Walaupun paling setengah hari saya masih ke kampus kalau ada beberapa yang harus diselesaikan. Apakah Bu Yani terus nggak pernah jalan-jalan? Cuma saya memilih waktu-waktu yang memang aman gitu ya. Saya suka ke pantai gitu ya. Jadi kalau ke pantai itu saya memilih pagi gitu kan. Habis subuh saya berangkat, jam 7 ketika banyak orang saya udah kembali. Jadi pandai-pandai untuk mensiasati kondisi. Karena kalau kita udah bosan, yang rugi kita sendiri soalnya gitu ya. Jadi manfaatkan sebaik mungkin. Dan bagi saya menulis adalah sebuah peristirahatan yang saya sukai gitu ya. Jadi saya bisa menumpahkan apa yang ada di dalam kepala saya. Itu. 7 dari cerpen saya itu 4 berisi tentang mahasiswa sebenarnya. Ilhamnya dari mahasiswa. Inspirasinya adalah dari mahasiswa. Berikut-berikutnya baru saya cari ide-ide yang
lain. Dan menulis itu sebenarnya benar-benar kalau bagi saya ya, benar-benar saya hanya menulis apa yang ada di dalam otak saya. Ya, tulisan saya fiksi, tapi fiksinya adalah true story. Ilhamnya adalah dari kenyataan, kemudian saya ubah dalam bentuk fiksi. Saya tidak pandai mengarang ya. Kalau saya selalu bilang gitu, saya tidak pandai mengarang, tapi saya kembangkan dari apa yang saya punya untuk ke dalam tulisan itu. Silahkan Anda tekuni hobi masing-masing gitu ya. Jadi jangan terjebak dalam dalam ruang waktu ini. Karena rumah itu adalah sebaik-baik tempat sebenarnya untuk kita berkreasi. Kalau bosan, saya kadang nanam pohon gitu ya. Jujur, ini jadi ngobrol lagi ke teman-teman semua. Jadi rumah saya yang atas sudah seperti kebun gitu ya. Saya bisa berbisnis janda bolong gitu yang sekarang lagi ngetren gitu ya. Jadi malah bertambah gitu ya. Pohon-pohon keladi itu ya, 1 pot sekarang menjadi 10 pot, 20 pot. Kalau teman-teman saya mau, nah itu udah jadi duit. Nah, teman-teman gunakan waktu-waktu seperti itu. Apa yang sesuai dengan kesukaan masing-masing. Ya, jangan bosan, tetap semangat. Semoga kita segera kembali ke kampus gitu ya. Atau nunggu gedung barunya jadi 7 lantai yang bagus itu gitu ya. Gedung P Anda kaget kalau lihat sekarang ya. Sudah bagus sekali untuk belajar gitu ya, untuk belajar. Yang nunggu cuma satpam gitu ya. Karena Anda belum ada. Kayaknya Anda akan betah berlama-lama di gedung P lantai 1 nantinya gitu ya. Itu kayaknya mahasiswa bisa tiduran di situ ya. Biasanya Anda kan gitu udah tempat ngumpul itu. Asik banget tempatnya. Sekarang malah dipakai flexible working space. Jadi teman-teman yang di Kementerian Keuangan Lapangan Banteng yang rumahnya sekitar Bintaro itu bisa ke kantor di STAN gitu ya. Jadi bisa kerja di sana karena kalau ke lapangan Banteng beresiko itu bisa. Itu teman-teman sedikit sharing terkait dengan bagaimana saya mengatasi kebosanan di mana saya biasanya ngobrol terus sama mahasiswa dari pagi sampai sore offline gitu ya. Kemudian sekarang saya nggak ketemu sama mahasiswa sama sekali. Itu ya. Jadi dengan cara seperti itu. Walaupun ya beberapa mahasiswa masih kadang ke rumah sih masih bisa untuk yang di daerah-daerah sini gitu ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan teman-teman sebelum kita masuk ke serius? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sorry kalau chatnya nggak saya banyak yang nggak saya baca ya. Ada yang mau ditanyakan? Aman? Saya Bu, tahu ada, ya Bu. teman-teman yang menggunakan virtual background wajahnya gitu ya, ketahuan. Ya, Mas silakan. Ini Bu, mau nanya kalau yang kemungkinan kuliah semi offline itu gimana ya Bu ya? Pelaksanaannya. Kalau kuliahnya bukan semi offline sih ya, bukan semi offline sih malah. Kalau ini sih dari Pak Nadiem Makarim ya, sebenarnya kalau di kita sendiri belum. Di kita sendiri masih seperti yang diumumkan BAK bahwa semester ini kita masih daring gitu ya. Yang diizinkan ke kampus hanya dosennya untuk saat ini yang kita bicarakan gitu ya. Jadi kalau dosen-dosennya yang keberatan untuk di rumah sebenarnya boleh ngajar dari kampus. Jadi kelas-kelas Anda itu tetap kita buka gitu ya. Jadi kalau saya pengen ngajar di kelas, saya duduk sendiri di kelas, Anda daring gitu, ya boleh gitu ya. Gitu. Untuk mahasiswa ke kampus belum kami bicarakan sih. Kami bicarakan, kayak Pak Nadiem baru ngomong minggu lalu gitu ya. Selasa kemarin kita tidak ada rapat manajemen, jadi barangkali ke depan lah kalau memang itu acuan harus ke kampus sih pasti kita langsung mobilisasi Anda untuk kembali ke kampus. Tapi sampai saat ini sih belum. Ada waktu pasti, ada waktu nanti yang kami berikan karena kami juga tahu bahwa teman-teman harus cari kos dan seterusnya untuk kembali ke kampus gitu ya. Jadi pasti ada waktu yang disiapkan. Mas Givari pengen ke kampus atau nggak usah? Saya sih yang terbaik aja Bu, saya terima keputusannya. Kok kamu sedih banget gitu sih ngomongnya?
Di daerah Mas Mas Givari di daerah mana nih? Saya lagi di Lampung, Bu, Bandar Lampung di rumah. Nah, di Lampung gimana? Kalau di sana aman atau gimana? Aman-aman aja sih, Bu, kalau belakangan ini. Soalnya Aman-aman juga aja saya ya? jarang keluar rumah, jadi kurang tahu juga kondisi di luar, Bu. Tapi ada pembatasan juga di sana ya, Mas ya? Oh iya, ada, Bu. Kalau malam udah tutup semua di atas jam 7 malam. Sama ya berarti kalau itu ya. Iya, Bu. Ya semoga dengan vaksin ini keadaan semakin baik lah ya. Kan kemarin Amin. benar-benar hampir semua, mungkin kayaknya saya nggak yakin 50% ya, barangkali 25-30% sudah divaksin gitu ya. Sudah dikerahkan semua, tapi wong rakyatnya memang banyak gitu ya. Ya semoga yang terbaik ya Mas Givari. Saya sih juga pengen langsung ke kampus gitu, bisa guyon-guyon sama Anda di kelas ya. Iya, kita lihat yang terbaik karena yang terpenting untuk saat ini adalah kesehatan gitu ya. Iya, Ada Bu. lagi yang lain? Baik, kalau belum nanti kalau Anda mau nanya silahkan saja ya, tapi saya sambil share untuk slide yang akan kita bahas hari ini. Jadi kita akan bahas, saya pakai ini aja ya, saya gedein gini tapi saya nggak slideshow. Jadi kita akan bahas terkait dengan lingkungan akuntansi Pemda untuk hari ini, semoga selesai sampai jam 10 nanti, nggak banyak slide-nya gitu ya. Jadi di sini di kuliah hari ini kita akan bahas terkait dengan pelaporan keuangan Pemda sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Jadi kalau Anda baca di Permendagri 77, di sana itu nggak bicara tentang akuntansi. Nggak bicara tentang akuntansi saja gitu ya. Jadi di sana bicara tentang perencanaan pembangunan, bicara tentang penata usahaan dari mulai penata usahaan perencana pembangunan, kemudian penata usahaan bendaharanya juga ada di sana, kemudian akuntansinya juga ada. Jadi banyak sekali. Karena halamannya adalah 445 halaman gitu ya untuk Permendagri 77. Anda bisa download untuk Permendagri 77. Nanti ada penugasan terkait dengan 2 aturan yang paling bawah itu di nomor 4 itu ya. Jadi kemudian di sini kita bicara tadi kaitan antara LKPD dengan SAP, kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi Pemda atau nanti kita singkat SAPD gitu ya. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam pelaporan keuangan siapa saja dan klasifikasi APBD berdasarkan PP 12/2019 dan Permendagri 77/2020. Walaupun nanti di slide ini masih tetap saya sajikan bagaimana klasifikasi menurut Permendagri 13. Masih tetap. Jadi seperti slide yang mungkin sudah Anda unduh di materi gitu ya. Saya nggak tahu di pertemuan 1 apakah sudah Anda lihat atau belum. Ini barangkali Anda sudah baca, jadi yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Jadi benar-benar dari awal sampai dengan akhir gitu ya. Itu. Nah, ini untuk siklusnya. Siklusnya barangkali di PKD sudah dibahas tentang ini Saudara. Untuk siklus coba saya besarin, saya juga nggak bisa lihat tadi ya. Ini siklus untuk pelaporan keuangan daerah dimulai dari perencanaan sampai dengan pemeriksaan di sini oleh BPK gitu ya. Jadi kalau kita lihat untuk perencanaan dimulai dari RPJMD, jadi di sini rencana pembangunan jangka menengah yang tentunya mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang gitu ya. Nah, dari mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah ini dibuatlah rencana kerja pemerintah daerah. Nah, seketika sudah ada rencana kerja ini belum ada kuantitasnya ya, belum ada uangnya gampangnya. Ini masih rencana kerja apa saja yang akan dilakukan. Nah, dari rencana kerja untuk APBD. Pedoman umum ini diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri gitu ya. Nah,
Dari pedoman ini, pedoman umum ini akan muncul KUA dan PPAS. Apa itu KUA? Kebijakan Umum APBN, dan di sini apa PPAS? Anda barangkali sudah belajar di PKD apa PPKS, PPAS? Apa saudara? PPAS? Prioritas plafon anggaran sementara. Prioritas platform anggaran sementara, prioritas dan plafon anggaran sementara gitu ya. Kemudian ada nota kesepakatan, muncul di sini adalah pedoman penyusunan untuk RKA SKPD oleh siapa ini? Kepala daerah. Kemudian ada RKA SKPD. Jadi kalau di sini kan pedomannya, kemudian disusunlah RKA SKPD berdasarkan pedoman tadi yang ada. Kemudian kalau sudah jadi tentunya dikumpulkan di PPKD menjadi RAPBD. Dievaluasi dalam raperda gitu ya oleh gubernur atau Mendagri. Nah, di sini muncullah Perda APBD. Proses secara rincinya saya pikir Anda sudah belajar di PKD. Nah, setelah ada Perda APBD ini yang menjadi dasar untuk membuat DIPA. Ini DPA kalau di tulisannya ya. Kalau di pusat itu DIPA, kalau di sini DPA gitu ya. Nah, membuat rancangan DPA SKPD, jadi seluruh SKPD membuat, kemudian diverifikasi. Kalau belum pas ya dikembalikan lagi ke rancangan gitu ya. Nah, kemudian muncullah kalau sudah selesai, kalau sudah diverifikasi dan sesuai, jadilah DPA SKPD. Ini yang menjadi dasar untuk pelaksanaan APBN. Nah, untuk SKPD ini halo, barusan saya terlempar dari grup ya. Halo? Halo, Bu. Barusan saya keluar ya. Saya matiin ini aja deh. Saya matiin video. Tadi yang ini. Ya, tadi kita bahas ini. Nah, untuk sampai sini tadi, untuk pelaksanaan ketika DPA SKPD sudah sesuai gitu, ini menjadi dasar untuk pelaksanaan APBD yang isi dari DPA itu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Tentunya untuk pembiayaan ini tidak semua SKPD. Pembiayaan ini hanya di PPKD saja gitu ya. Nah, ini dilakukan oleh PPKD. Nah, untuk Satker biasa atau SKPD biasa, itu isinya adalah pendapatan dan belanja. Kalau ini khusus di PPKD, kalau dulu di pusat khusus di BUN saja atau Kementerian Keuangan, seperti itu. Nah, ketika kita sudah melaksanakan apa yang ada di dalam DPA, tentunya kita punya kewajiban untuk membuat laporan realisasi semester pertama. Bahkan di Permendagri 77 itu SKPD maupun PPKD itu diminta membuat laporan bulanan dan semesteran. Anda bisa baca ya, bulanan dan semesteran. Nah ini ada RPAPBD, kemudian dievaluasi oleh gubernur atau menteri dalam negeri, jadilah Perda PAPBD. Ini bukan di akuntansi, ini lebih ke penata usahaan gitu ya. Nah, kemudian ini ada di penata usahanya ada penata usahaan pendapatan, tentunya ada bendahara penerimaan, dan di Permendagri itu barangkali yang membedakan dengan di pusat, kalau pusat kita menggunakan Perdirjen Perben nomor 27 yang terakhir 2019, tidak ada bendahara penerimaan pembantu, tetapi di Permendagri itu ada bendahara penerimaan pembantu, gitu ya. Itu kalau di pusat ada. Kemudian ada penata usahaan belanja. Ini bukan lingkup akuntansi sebenarnya yang dua ini ya. Kemudian penata usahaan pembiayaan. Kemudian ada kekayaan dan kewajiban daerah, akuntansi keuangan daerah. Ini sebenarnya yang kita bahas cuma yang terakhir ini. Jadi akuntansi itu kan muara akhir ya dari penata usahaan, kemudian kita catat. Nah, itu ada di dalam akuntansi. Nah, di akuntansi ini tujuan akhirnya adalah tentunya membuat laporan keuangan. Membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini harus jadi berapa bulan ya, saudara-saudara?
dari SKPD harus jadi berapa bulan? Dari akhir tahun anggaran. Ada yang ingat? Atau ada yang sempat mendengarkan video saya di YouTube, di sana ada saya jelaskan gitu ya. Kalau dari SKPD harus berapa bulan selesai? 2 bulan, Bu. 2 bulan. Oke, kalau 2 bulan nanti tolong dibaca di Permendagri 77-nya. Barangkali ada perubahan di Permendagri 77. Jadi kalau di 1 bulan harus selesai, kemudian diserahkan ke SK PPKD. Nah, SK PPKD ini ada waktu 3 bulan, cuma yang tidak jelas di Permendagri 77 itu dari SK PPKD ke Sekda itu juga 3 bulan. Tetapi BPK itu juga mengaudit itu dalam 3 bulan. Nanti kita coba kaji ulang karena itu masih akan kita bahas di minggu depan juga gitu ya. Ada waktu yang beririsan kalau menurut saya di Permendagri 77. Itu. Kalau di Permendagri yang 13 tidak ada irisan jelas sekali di sana, tapi di 77 ini menurut yang saya baca, sepemahaman saya ada irisan antara dari Sekda ke APIP, kemudian APIP ke BPK. Waktunya sama-sama 3 bulan. Itu. Nanti coba kita bahas lagi. Nah, kemudian ini diperiksa oleh BPK ya, diperiksa oleh BPK untuk kemudian diserahkan kepada DPRD setelah diaudit sama BPK. Gitu ya. Jadi tetap ada 2 fungsi di Pemda maupun di pusat, pengawasan. Kalau fungsi pengawasan dilakukan oleh APIP, dalam hal ini berarti Itwilprop gitu ya, Inspektorat Provinsi. Kalau di pusat adalah Inspektorat Jenderal, itu adalah APIP-nya gitu ya. Nah, ini sekilas tentang alur dari perencanaan sampai pemeriksaan kalau di sini istilahnya ya. Intinya adalah pertanggungjawaban, gitu kan. Kok nggak bisa bergeser? Baik, kita coba masuk ke kenapa saya jadi close lagi ya? Nah, kita masuk ke sini terkait dengan trigger hukum ini kalau bahasanya Pak Budi ya. Ini apa-apa yang menjadi dasar dalam kita melaksanakan akuntansi pemerintah daerah. Jadi kalau kita baca di pasal 31, Gubernur, Bupati, Wali Kota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya adalah 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ini di Undang-Undang 17. Jadi memang sekitar di bulan Juni itu BPK sudah harus selesai. Bulan April ini bahkan kemarin sudah ada beberapa yang diserahkan untuk hasil auditnya ya oleh BPK. Beberapa, belum semuanya. Ini kan selambat-lambatnya ya. Tapi kalau kita baca di media, BPK sudah beberapa kali menyerahkan HP-nya kepada satker-satker. Gitu. Kemudian laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi laporan realisasi APBN, kemudian neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah BUMD ini ya, kalau ada BUMD-nya. Itu yang laporan yang nomor di ayat 2 itu yang dimaksud adalah laporan yang dibuat oleh PPKD yang merupakan konsolidasian dari SKPD, seluruh SKPD dan PPKD tadi. Ini sudah yang konsolidasian yang diserahkan ke BPK untuk diperiksa ya. Berikutnya adalah bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 30 dan 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah sesuai dengan SAP. Kemudian standar akuntansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disusun
oleh suatu komite standar. Ini kita tahu ya, komite standar jadi KSAP gitu ya, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu meminta pertimbangan dari BPK. Ini yang kadang BPK-nya komplain gitu ya. Jadi sebenarnya bukan meminta pertimbangan, tapi memberitahukan saja bahwa ini loh hasil rapat dari KSAP, tapi tidak meminta pertimbangan, tiba-tiba sudah diundangkan saja. Padahal di sini di Undang-Undang 17 memang ada mendapat pertimbangan dari BPK, gitu ya. Jadi kadang-kadang masih tidak bisa dilaksanakan di daerah karena daerah kita memang Halo, saya keluar lagi dari Zoom ya. Iya, Bu. Ini sinyalnya suka main-main begini ya. Padahal saya sudah matikan video, tapi masih tetap masih tetap terlempar juga. Sorry. Kemudian untuk ketentuan peralihan, di sini ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja. Tentunya kita sudah menggunakan basis akrual gitu ya, basis akrual. Kemudian untuk batas waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah pusat daerah, demikian pula penyelesaian pemeriksaan laporan keuangan pusat daerah oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3031. Jadi waktunya mengikuti di sini ya, selambat-lambatnya 6 bulan itu sudah selesai semuanya. Gitu. Nah, untuk berikutnya dari PP 71. Kalau ini tadi dari Undang-Undang 17, ini dari PP 71. Lebih di bawahnya lagi ya, lebih teknis lagi. Tadi laporan keuangan disusun berdasarkan SAP, kemudian SAP pemerintah pusat dengan peraturan Menteri Keuangan dan mengacu pada pedoman umum SAP. Sementara untuk pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur, bupati, wali kota yang mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintah. Jadi memang kalau untuk di daerah itu ya dimungkinkan untuk ada perubahan karena di sini SAP-nya itu yang menyusun adalah berdasarkan peraturan gubernur, bupati, wali kota. Untuk SAP-nya sendiri ini hanya menjadi acuan. Kalau di pusat ya memang kita harus mengacu pada SAP ya. Hanya memang di pembicaraan teman-teman di Kemendagri memang ada wacana bagaimana supaya sama antara akun-akun yang ada di pemerintah daerah dan di pusat supaya mudah untuk dikonsolidasikan. PR panjang ini ya. Karena saya mendengar ini sebenarnya dari mulai saya tingkat 1 ketika belajar Haken, saya namanya Haken, dosen saya udah mengatakan kita itu kok nggak punya ya laporan keuangan yang menyeluruh gitu ya. Masih LKPP, masih LKPD. Nah, dari perjalanan yang sangat panjang barangkali sekarang ini sudah dimulai ya dari penyamaan dulu akunnya, nanti lama-lama bisa benar-benar menjadi sebuah laporan konsolidasi negara Indonesia gitu. Mimpi itu ya. Semoga nanti bisa menjadi kenyataan. Nah, ini pedoman umum untuk SAP ini sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Permendagri. Ini kalau ini untuk SAP, ini dengan peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Biasanya sih setahu saya dari Permendagri ya. Kalau ini di PP 71 bunyinya seperti ini, tapi kita selalu mengacu pada Permendagri. Kemudian untuk penerapan SAP berbasis akrual, ini dalam pasal 4 dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual menjadi SAP berbasis akrual. Ini sudah ya sekarang sudah harus berbasis akrual. Gitu. Sudah harus akrual. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai yang ini nggak saya baca, SAP berbasis akrual secara bertahap sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan dalam negeri. Ini terkait dengan cash toward accrual atau kas menuju accrual sekarang sudah tidak lagi ya, kita sudah menggunakan accrual. Ini untuk peraturan yang digunakan. Jadi tadi kalau di depan dikatakan bahwa kaitan SAP kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi Pemda. Ini paket undang-undangnya 3 ini masih ini undang-undang gitu ya. Jadi masih tetap ada. Nah, di sebelumnya kita menggunakan pengelolaan keuangan daerah nomor 58 2005 yang diperbaharui dengan PP 12 2019, dan di PP 12 2019 ini dikatakan bahwa ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP 12. Jadi untuk PKD PP 55 ini masih berlaku ya. Nah, PP 58 turunannya adalah Permendagri 13 yang masih banyak digunakan di dalam slide-slide yang sudah Anda bisa download gitu ya. Ini masih menggunakan Permendagri 13, kemudian sekarang sudah masuk gitu. Ini tahunnya salah ini. Untuk turunan dari PP 12 2019 sudah terbit Permendagri 77 tahun 2020 gitu kan ya. Nah, untuk SAP-nya PP 71, nah ini turunannya banyak gitu ya. Turunannya banyak, termasuk pedoman implementasi SAP. Ini yang masih kita gunakan. Jadi tadi SAP-nya pakai Permendagri seperti yang saya sebutkan ya, padahal tadi di atas dibuat oleh, tadi kita baca di sini, Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Nah, di sini muncul yang saya katakan tadi, setahu saya dari Permendagri. Nah, ini implementasi SAP itu menggunakan Permendagri. Dan sampai dengan saat ini kita masih menggunakan 64 2013. Sebelum terbit yang baru nanti menyesuaikan dengan Permendagri 77. Seperti itu. Nah, ini PP lainnya nanti satu-satu kita bahas yang berkaitan dengan materi. Tapi yang pokok tadi sudah saya sebutkan. Jadi yang biru ini yang menjadi pedoman kita sebenarnya untuk sekarang. Ini adalah yang lama yang berwarna ungu, yang biru ini adalah yang baru. Semoga nanti segera ada perubahan di 64 2013 karena sudah gak relevan barangkali ya. Karena di sini 2019-20 di sininya masih menggunakan 2013. Itulah uniknya kebendaraan negara ya. Saya dulu belajar apa, sekarang saya menyampaikan apa gitu ya. Karena peraturannya berubah. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung interupsi ya. Tidak harus menunggu saya ngasih waktu untuk bertanya. Jadi silakan aja kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan, saudara? Belum. Saya lanjutkan kalau belum. Masih dikaitan SAP kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi Pemda. Kayaknya sampai minggu depan Anda masih harus menyiapkan kopi ya. Karena sampai minggu depan barangkali masih banyak saya yang ngomong. Tapi setelah pertemuan ketiga dan berikutnya barangkali Anda yang lebih akan banyak beraktivitas daripada saya karena sudah masuk ke penjurnalan gitu ya. Oke, SAP adalah sebuah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Jadi di sini SAP itu ada PSAP, ada IPSAP, ada Bultec gitu ya. Dilengkapi dengan kerangka acuan. Kemudian apabila ada pertentangan antara PSAP dengan kerangka konseptual, maka SAP yang kemudian diunggulkan. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, hutang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual. Jadi sebenarnya di sini yang akrual itu adalah beban, aset, hutang, dan ekuitas. Gitu ya. Pendapatan dan beban ini munculnya di laporan operasional. Beban tidak muncul di laporan realisasi anggaran karena yang muncul di sana adalah belanja. Nanti akan berbeda antara beban dan belanja gitu ya. Karena beban menggunakan akrual sementara belanja menggunakan kas.
serta mengakui pendapatan belanja dan pembiayaan dalam laporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan di dalam APBD. Nah, ini di sini tidak disebutkan, tapi sampai dengan sekarang untuk pendapatan belanja di LRA ini masih menggunakan basis kas. Karena pemerintah masih butuh terkait dengan LRA ya, jadi masih dibuat LRA berbasis kas. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip dasar, dasar-dasar konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Itu untuk kebijakan akuntansi. Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) ini adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah. Jadi ini benar-benar rangkaian dari awal sampai tersusunnya laporan keuangan sampai diawasi ya oleh APIP ya, bukan diperiksa tapi diawasi oleh APIP daerah. Nah, ini untuk PP 71 saya tidak banyak baca terkait dengan ini, tapi di sini adalah kita sudah menggunakan lampiran 1 untuk basis akrualnya. Itu. Kalau dulu masih menggunakan CTA, sekarang sudah yang pertama. Karena ini kapan ini digunakan? Ini adalah digunakan pada masa transisi sebenarnya. Masa transisi harusnya 2015 itu sudah menggunakan akrual semuanya. Tapi namanya negara kita banyak sekali ya, tentunya adalah bertahap. Sekarang juga dikatakan kita sudah menggunakan sakti dari November 2020 gitu ya. Apakah kemudian kemarin PKL apakah semuanya sudah menggunakan sakti, Saudara? Di tempat PKL? Belum, Bu. Belum kan? Yang sudah menggunakan sakti ada ya? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke. Apakah semua modul sakti sudah bisa diakses di daerah? Sudah, Bu. Baru ada yang beberapa, sudah? Bu. Nah, ada beberapa modul ternyata yang belum bisa diakses. Yang bisa diakses oleh seluruhnya itu baru modul penganggaran saja. Nah, itulah bertahap ya. Jadi, untuk modul-modul yang lain belum bisa diakses oleh seluruh satker yang ada di daerah. Itu buah dari obrolan dengan teman-teman seperti ini ya. Ternyata saya dapat ilmu kan dari teman-teman gitu ya. Ternyata sakti itu belum bisa dilakukan semuanya loh, walaupun pemerintah sudah bilang bahwa November 2020 itu sudah basisnya internet, jadi nggak intranet lagi. Kenyataannya belum bisa serentak di seluruh daerah. Oke, semoga pada belum untuk. Oh iya, silakan. Itu Bu di slide 8. Itu kan tadi ada kata-kata, iya. Itu kalau misalnya ada pertentangan antara PSAP sama KK itu berarti PSAP-nya diunggulkan. Nah, kalau misalnya tahu bakal ada kayak perbedaan gitu, kenapa dari awal nggak disamakan? Mbak sudah kenapa kok konseptual belum? Iya, lanjut dulu Mbak. Oke, silakan lanjut dulu. Maaf, Bu, putus suaranya Ibu. Oh iya, makanya aku nggak dengar suaramu sama sekali. Terus gimana terus? Iya Bu, jadi saya bingung kenapa kok dari awal nggak disamakan, walaupun tadi kan saya udah baca pengertiannya dari kerangka konseptual, tapi saya masih belum bisa ngeh gitu. Terima kasih Bu. Tadi kayaknya ada terus satu lagi, ada lagi tadi yang mau ditanyakan? Oh enggak Bu, itu aja Bu. Oke. Kalau tadi Mbak Fira sudah mengatakan sudah membaca kerangka konseptual gitu ya. Kerangka konseptual kalau kita pahami di sana itu lebih diperuntukkan untuk pembuat pedoman. Sementara PSAP sendiri di sini adalah sudah lebih spesifik daripada kerangka konseptual. Kerangka konseptual itu tidak berubah, Mbak. Tidak berubah itu memang bicara di sana tentang konsep semua. Sementara PSAP ini bisa
bertambah gitu ya. Bertambah sesuai dengan apa? Sesuai dengan problem atau kasus yang terjadi di dalam dunia akuntansi, khususnya kalau di sini kita bicara tentang akuntansi pemerintah. Jadi bisa bertambah untuk SAP tetapi kerangka konseptual tidak. Kenapa kalau ketika terjadi pertentangan antara PSAP dengan KK, kerangka konseptual kita memenangkan PSAP? Ya, karena di PSAP itu sudah lebih rinci lagi membahas per kasus. Sementara di kerangka konseptual belum. Itu sebenarnya. Selain yang pertama bahwa KK itu diperuntukkan untuk si pembuat pedoman sendiri. Nah, di PSAP ini memang sudah lebih konkret, sudah lebih spesifik membahas suatu permasalahan. Saya buka di sini lagi ya kelanjutannya. Nah, ini. Kalau kita lihat di sini kan sudah jelas PSAP 01 tentang apa ya, 02 tentang apa. Jadi sudah jelas. Kalau kerangka konseptual itu masih membahas secara umum saja, belum membahas per kasus seperti yang ada di PSAP, pernyataan standar akuntansi pemerintah. Walaupun ini jadi satu sebenarnya di PP 71 ya, menjadi satu di sana. Gitu Mbak Vira barangkali. Terima kasih Bu penjelasannya. Oke, ada yang lain? Silakan. Ada, silakan. Belum? Oke, kalau belum saya lanjutkan di untuk lampiran 1 dan lampiran 2 dari PP 71. Nah, di lampiran 1 untuk yang SAP berbasis akrual, ini pertama adalah kerangka konseptual, kemudian PSAP-nya di sini sudah sampai aset tidak berwujud. Cuma kalau Anda baca di sini ya, ini silakan Anda coba cek karena bisa setiap saat bertambah ini PSAP kok dibanding dengan komersial. Di 04, di PSAP 04 bicara tentang caleg, jadi apa-apa saja yang harus muncul di dalam caleg. Di Permendagrinya itu sudah jelas sekali bentuk caleg seperti apa. Jadi kalau dulu ketika saya membuat laporan keuangan, ketika saya di bagian keuangan, saya membuat laporan keuangan itu sudah ada template-nya, kemudian kita tinggal mengisi angka-angkanya saja. Kalimatnya sih sudah baku seperti itu ya, sudah baku, kita tinggal mengisi angkanya. Nah, saya sih menggunakan Melmex gitu ya. Dulu belum ada aplikasi seperti sekarang. Jadi untuk angka-angka itu ya saya linkkan ke Excel perhitungannya. Jadi mudah dan mengurangi potensi kesalahan daripada saya ngetik sendiri gitu ya. Kalau saya ngetik sendiri potensi salah itu menjadi besar akibat transposisi angka atau angkanya kebalik, misalnya 6 saya tulis 9. Nolnya harusnya 6, saya tulis 7, itu kan sudah bahaya ya. Itu. Ya, karena hati-hati Anda kalau ngisi GoPay gitu ya, mau ngisi 300.000, nolnya tambah 1 bahaya kan, jadi 3 juta gitu ya. Kapan habisnya gitu ya. Cuma kalau sekarang saya karena di rumah saya jarang pegang uang malah ya, karena takut ngambil uang di ATM gitu ya. Jadi cukup GoPay, ShopeePay gitu ya. Jadi sudah jarang menggunakan uang paling untuk ya kalau ke tukang sayur harus pakai uang sih ya, nggak bisa pakai ShopeePay atau GoPay gitu ya. Jadi masih tetap pegang uang. Barangkali teman-teman juga sudah banyak yang seperti itu. Jadi sudah jarang untuk belanja dengan menggunakan uang secara fisik. Lebih mudah soalnya menggunakan virtual juga. Tiba-tiba uangnya habis gitu ya. Dikasih orang tua berapa tiba-tiba habis gitu ya. Cuma kalau anak saya memang sudah terbiasa akuntansi dari awal ya, walaupun anak saya yang pertama nggak mau akuntansi gitu ya. Sekarang mau lanjutnya ke psikologi malah ya. Itu sebenarnya keinginan saya dari dulu, psikologi. Jadi saya dukung aja gitu ya. Malah nggak mau belajar akuntansi. Oke, barangkali lihat emaknya sama bapaknya akuntansi kerjanya sampai malam-malam kadang lupa waktu gitu ya. Jadi males lah di akuntansi gitu ya. Oke, ini PSAP-nya Anda bisa baca, ini hanya kami menggambarkan apa saja yang ada di PSAP. Yang merah-merah ini adalah tambahan, jadi sebelumnya 9, kemudian 11. Nah, yang 10 ini ada perubahan saja. Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan, akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Kalau kita bandingkan dengan yang cash toward accrual, kas menuju accrualnya dulu bunyinya seperti ini.
koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa sudah. Di di akrual diubah kalimatnya menjadi seperti ini. Lebih ke di sini ada operasi yang tidak dilanjutkan. Kan memang ada kemungkinan ya ada BUMN, BUMD yang kemudian dihentikan operasionalnya. Seperti sekarang ini banyak sekali perusahaan yang kemudian tutup ya. Jadi teman-teman nanti jangan kaget kalau kembali ke Jakarta, ke BXC, Sentro udah nggak ada gitu ya. Giant sudah tutup gitu ya. Karena memang banyak beberapa yang kemudian tidak melanjutkan operasinya. PSAP 11 laporan keuangan konsolidasian ini memang ada di yang di lampiran 2 juga. Kemudian tambahannya ini yang sudah sudah diundangkan gitu ya. Ini PSAP 13 tentang penyajian laporan keuangan BLU ini dengan PMK 217. Kemudian ada PSAP 14 tentang aset tak berwujud. Sampai di sini yang kemudian sudah kami rangkum, sudah diundangkan. Tugas teman-teman semua adalah mengecek kembali apakah ada PSAP yang baru. Seperti itu. Ada PSAP 15, apakah sudah diundangkan atau belum, nanti silahkan dicek gitu ya. Nah, untuk IPSAS-nya di sini, IPSAS-nya tidak banyak kita gunakan sebenarnya ya. IPSAS-nya ini merupakan klarifikasi, penjelasan, dan uraian lebih lanjut dari PSAP. Ini interpretasi PSAP yang bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu. Jadi ketika di PSAP kok ada yang masih dirasa umum, kemudian bisa dijelaskan. Ini namanya interpretasi ya, jadi adalah asumsi sebenarnya ya, asumsi dari para anggota dari KSAP dalam menerjemahkan SAP yang belum jelas. Biasanya kok tahu belum jelasnya gimana? Mungkin kayak pertanyaan Vira tadi, kenapa dibikin belum jelas gitu ya? Kenapa nggak dijelaskan dari awal? Akuntansi itu adalah ilmu sosial gitu ya, yang terus berkembang. Jadi kadang-kadang permasalahan muncul setelah digunakan. Nah, daripada merubah PSAP-nya itu bisa ditambahkan ketika substansinya tidak terlalu besar ya, tertentu tadi yang harus diubah. Nah, itu bisa menggunakan IPSAS gitu ya. Kok saya IPSAS ya? Ini IPSAP gitu ya. IPSAS itu untuk akuntansi umum. Nah, untuk interpretasi SAP 01 ini terkait dengan transaksi dalam mata uang asing. Jadi di PSAP 01 barangkali belum di PSAP-nya belum dibahas tentang penggunaan mata uang asing misalnya. Jadi dibahas lebih lanjut, atau ada kebijakan dari pemerintah perbedaan pencatatan. Oh, dulu menggunakan nilai tengah Bank Indonesia, sekarang menggunakan ini misal ya, sekarang ternyata pemerintah mengatakan, oh dalam pelaporan sekarang kita menggunakan nilai tukar pada saat pelaporan misalnya. Nah, ketika ada perubahan seperti itu, cukup menggunakan interpretasi saja. Karena bisa jadi tahun depan pemerintah berubah lagi. Gitu. Nah, kemudian SAP 02 di sini tentang pengakuan pendapatan yang diterima pada rekening kas umum negara atau daerah. Pengakuan pendapatannya kapan gitu ya. Ini juga sangat tergantung dari kebijakan pemerintah. Itu. 03 tentang pengakuan penerimaan pembiayaan yang diterima ke rekening kas umum negara atau daerah dan pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Ya, ini sih cukup difahami tapi nggak usah dihafal lah ya. Ujiannya juga online kan. Semoga masih online. Kalau online enak ya, jadi Anda bisa buka materinya. Itu untungnya sebenarnya. Tapi kok ya kemarin di akuntansi masih banyak gitu ya. Di KBN sih aman, tapi di akuntansi masih banyak gitu kan. Dan di akuntansi kemarin saya sempat memberikan nilai C untuk satu mahasiswa. Ya mahasiswinya DO sih ya, karena ternyata ada 3 dosen yang memberikan nilai C. Ya nggak jawab saya harus ngasih nilai apa gitu ya. Itu kalau dikoreksi Pak Didi kayaknya dikasih nilai E gitu ya. Kalau Pak Didi yang koreksi cuman maksudnya mah nggak komplain sih. Karena ya tadi UTS UAS sudah saya sampaikan dulu, silahkan kalau mau komplain seperti biasa kita koreksi bareng gitu ya. Walaupun virtual bisa kok. Tapi kami tidak memberikan LJU kepada mahasiswa lagi sekarang ya. Mungkin masih ada beberapa dosen padahal sudah diimbau tidak memberikan,
Kalau melihat boleh gitu ya, melihat pun harus hati-hati karena mahasiswa sekarang kritis ya, bukan kami takut kok kemudian dikomplain, kalau saya sih nggak apa-apa, tetapi ketika mahasiswa sudah pegang LCU itu sudah masuk ke ranah hukum. Menang kalau mahasiswa komplain gitu ya, karena sudah ada legalnya gitu kan. Mahasiswa sekarang keren-keren soalnya. Jadi kita pun harus berhati-hati. Cuman kalau Anda minta LCU dari saya, mungkin saya akan berikan kok, tapi saya koreksi ulang dulu ya, nilainya diturunin dulu. Enggak, saudara, biasa aja. Nah, ini kemudian untuk Buletin teknis, ini berisi penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna. Kalau ini pengguna ya. Bultek dimaksudkan untuk mengatasi masalah teknis akuntansi dengan menjelaskan secara teknis penerapan PSAP dan atau IPSAP gitu ya. Kalau ini adalah teknisnya. Kalau PSAP dan IPSAP tadi lebih ke konsep. Yang merah-merah ini sudah diubah ya. Jadi silahkan Anda nanti baca sendiri untuk Bultek 01 sampai 24. Ini pun bisa bertambah juga. Ini juga bisa bertambah. Seperti ini diganti atau mungkin bisa bertambah. Saya nggak baca satu persatu. Tak terasa sudah 9.20 soalnya. Saya udah ngomong dari tadi 9.20 ya. Oke. Kemudian untuk ini materi berikutnya terkait dengan struktur pengelolaan keuangan daerah. Kecil sekali, coba saya besarkan. Kelihatan enggak? Nah, di sini adalah kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kemudian kewenangannya dibagi dengan Sekda ya. Sekda ini adalah koordinator dari pengelolaan keuangan daerah. Jadi yang menyusun rancangan APBD dan seterusnya itu dikoordinir oleh Sekda. Jadi sebenarnya otaknya APBD, otaknya akuntansi itu ada di Sekda ini. Kalau kepala daerah ini sebenarnya memang jabatan politik ya. Kalau ini adalah struktural. Kalau ini kan dipilih ya. Dia biasanya membawa misi politik, membawa misi siapa yang mengangkat dari kepala daerah ini. Kalau ini adalah pegawai negeri struktural yang tidak dipilih berdasarkan jabatan politik. Kadang-kadang kalau nggak cocok ini sekdanya langsung diganti biasanya sama si kepala daerah gitu ya. Diusulkan untuk diganti. Nah, kemudian di sini ada kepala SKPD sebagai pengguna anggaran dan PPKD sebagai BUD. Atau di sini adalah kuasa BUD. Nah, sebagai pengguna anggaran tentunya ada di sini KPA, PPK. Di sini PPK ini bukan pejabat pembuat komitmen, tapi apa saudara kalau di daerah? Di sini adalah pejabat pengelola keuangan SKPD, gitu ya, bukan pejabat pembuat komitmen. Nah, ini adalah pejabat pelaksana teknik kegiatan. Ini yang melaksanakan kegiatannya dan tentunya di sini ada bendahara dan ada pengurus barang. Nah, di sini penyelenggara akuntansi dari SKPD itu ada di PPK SKPD karena ini adalah pengelola keuangan. Nah, sebagai BUD di sini yang membuat laporan keuangan konsolidasi yang tadi antara akuntansi yang dibuat oleh SKPD di sini digabung dengan akuntansi BUD. BUD kan lebih ke kas ya. Jadi kalau di SKPD tidak ada laporan arus kas, di sini ada laporan arus kas untuk di BUD. Kemudian nanti dikonsolidasi menjadi LKPD. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, saudara? Belum. Pada baik-baik ya, biar cepat selesai gitu, nggak usah nanya gitu ya. Ilustrasi struktur pengelola keuangan daerah ini hampir sama sebenarnya, saudara. Ini hampir sama tapi lebih detail untuk di SKPD-nya. Jadi di sini sekretaris tadi kuasa pengguna anggaran, ini ada kasubagnya, ada PPTK, ada PPK SKPD. Nah, PPK SKPD di sini tugasnya adalah verifikasi akuntansinya, kemudian adalah pembuat SPM. Di kepala dinas sendiri di sini ada UPTD sebagai KPA juga, yang tentunya ada bendahara pembantu. Di sini ada bendahara untuk yang di dinas, kemudian ada bendahara pembantu juga. Tapi teman-teman kemarin PKL-nya di kantor pusat semua ya, artinya adalah vertikal ya, bukan yang Pemda ya? Atau ada yang di Pemda? Nggak ada ya? Ada yang di Pemda kah kemarin? Atau di pusat semua?
pusat ya saudara ya, kalau nggak salah, karena kemarin untuk Pemda agak susah tembusnya gitu ya, untuk perizinannya agak susah yang saya dengar begitu ya. Enaknya saya masih jadi kaprodi tapi nggak punya mahasiswa gitu ya, jadi seru, nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan, tapi ada tugas lain tentunya yang tidak kalah beratnya dibanding dengan tugas kaprodi. Sama aja, karena saya nggak boleh nganggur memang. Ini klasifikasi APBD untuk pendapatan. Di sini berdasarkan PP 12 dan ini untuk Permendagri-nya. Seharusnya di sini disandingkannya dengan Permendagri 77 2011. Tapi ini karena slide sebelumnya ini masih menggunakan Permendagri 13 gitu ya. Nah, untuk di PP 12 nanti di akhir slide saya jelaskan yang PP 77 gitu ya. Di PP 12 ini pembagiannya adalah dibagi menjadi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ada perubahan di sini. Jadi kalau kita lihat pendapatan asli daerah di sini ada pajak daerah sama gitu ya. Retribusi daerah sama, di sini ada hasil pengangkaian negara yang dipisahkan sama gitu ya. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk pendapatan asli daerah sama ini komponennya. Kita coba lihat yang pendapatan transfer. Di sini transfernya itu dibagi menjadi dua di PP 12 yang kemudian dijabarkan lagi di Permendagri 77. Ini transfer pemerintah pusat, ada dana perimbangan. Kalau dulu ada dana perimbangan khusus gitu ya. Perimbangan khusus, kalau sekarang dana perimbangan menjadi bagian dari transfer. Di sini isinya dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dan dana keistimewaan, serta dana desa. Nah, ada juga transfer yang antar daerah, ini pendapatan bagi hasil atau bantuan keuangan. Di sini bantuan keuangan masuk sebagai lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ini kalau ini sudah bisa menjadi acuan, karena di Permendagri 77 yang menyebarkan apa yang ada di dalam PP 12 ini. Nah, kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah, ini ada hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan PUU. Ini hanya yang yang dana bagi hasil, dana penyesuaian, dan dana bantuan ini yang dipindahkan ke pendapatan transfer di setengah sini ya. Oke. Masih untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer. Nah, ini yang tadi saya bilang, tadi siapa yang nanya ya? Mas Riki atau Mas Saifullah, saya lupa. Tidak lagi membedakan antara belanja tidak langsung dan belanja langsung. Jadi di sini langsung belanja operasi, modal, tak terduga, dan belanja transfer. Sama seperti yang ada di pusat, gitu ya. Nah, nanti di Satker biasa tentunya adalah belanja operasi dan belanja modal saja. Dan tidak semua yang ada di bawahnya ini kemudian ada di SKPD. Kita coba lihat di belanja operasi. Kira-kira yang ada di SKPD yang mana ini, saudara? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 belanja ini kira-kira yang ada di SKPD yang mana? Barang dan jasa, Bu. Oke, terus barang dan jasa terus sama apa? Belanja pegawai, Bu. Sudah itu aja? Bantuan sosial, Bu. Bantuan sosial, oke. Oke, jadi yang ada di Satker biasa bantuan sosial itu bansos itu tanggung jawabnya ada di PPKD. Jadi yang ada di Satker biasa atau SKPD itu adalah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa serta belanja modal kalau di sini. Nah, untuk bunga, subsidi, hibah, bansos itu semua di PPKD. Sama halnya dengan di pusat, ini kan hanya ada di Kementerian Keuangan sebagai BUN gitu ya. Jadi di daerah itu ada di PPKD sebagai kuasa dari BUD, dari bunga sampai dengan bansos ini. Nah, kalau untuk belanja modal ada yang ada di SKPD ini, semuanya ada di SKPD. Belanja tidak terduga juga ada. Kemudian belanja transfer, belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial. Ini hanya ada PPKD. Jadi saya tidak usah bahas yang ini karena tidak ada lagi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Jujur, ketika saya mengajar diklat, ini suka menjadi pertanyaan ya. Jadi praktek di daerah pun membingungkan. Sama-sama belanja pegawai,
Tapi mana yang dianggap tidak langsung dan belanja langsung? Ini masing-masing daerah kadang berbeda. Pelaksana akuntansi di daerah A mengatakan, Bu, saya untuk honor ini masuk belanja langsung loh. Alasannya bla bla bla. Yang nanti di daerah B mengatakan, oh saya nggak masuk karena alasannya begini-begini. Nah itu. Ini makanya alhamdulillahnya sekarang sudah dihapuskan ya. Jadi seperti di pusat. Jadi cuma ada belanja pegawai, sementara honorarium itu masuk sebagai belanja barang dan jasa. Kalau dulu honorarium di Pemda itu bisa menjadi belanja pegawai sebagian, itu ya, itu. Dan itu yang menjadikan berbeda-beda kebijakan di masing-masing daerah karena tadi sistem akuntansinya ditetapkan oleh pimpinan daerah. Jadi beda-beda. Nah, ini untuk pembiayaannya di sini adalah penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Isinya hampir sama. Antara di PP 12 dengan di Permendagri 13. Tapi tentunya yang kita pakai sekarang sudah yang PP 12. Pembiayaan tentunya hanya ada di PPKD. Silpa pencairan dana cadangan hasil penjualan KN daerah, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya. Kemudian di sini ada pembayaran cicilan, penyertaan modal, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman, pengeluaran pembiayaan. Silakan difahami, jangan dihafal. Kalau paham itu nggak lupa ya. Tapi kalau hafal itu tidur lupa gitu ya. Gitu. Nggak perlu hafal-hafal banget kok. Toh kita kalau kerja nanti kita bisa buka aturannya. Yang penting Anda paham kriterianya apa ya kira-kira yang masuk di sana. Ujian sekarang juga Anda bisa buka slide-nya atau bisa buka peraturannya. Nah ini ya, ini dari di slide Anda juga ada, cuma warnanya aja yang di sini saya kasih merah dan ada sedikit penyesuaian kalimat di bawahnya. Di modul Akpemda yang digunakan semester ini masih menggunakan klasifikasi APBD berdasarkan Permendagri 13 dan perubahannya belum menyesuaikan dengan Permendagri 77 2020. Di slide Anda yang Anda download di secara umum itu bunyinya di sini karena belum terbit Permendagri terkait dengan PP 12 gitu ya. Tapi ini sekarang sudah terbit, jadi kita tinggal Anda pemerintah daerah. Jadi tidak usah baca semuanya. Jadi sekitar dari halaman 378 ke belakang itu yang tentang akuntansi. Pusing nanti ya satu semester Anda baca untuk Permendagri-nya, mempelajari tepatnya, mempelajari Permendagri karena 445 halaman. Ini yang masih menggunakan Permendagri 13 yang sudah diubah dengan 59/2007. Saya nggak usah bahas lagi, saya langsung ke sini. Ini yang berdasarkan Permendagri 77, gitu ya. Jadi di SKPD itu tentunya ada pendapatan dan belanja. Pendapatannya apa? PAD gitu ya. Jadi ada pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Kemudian belanjanya di operasi ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, kemudian ada belanja modal di sini. Tadi semuanya ya ada tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan. Ini adalah jalan, irigasi dan jaringan, aktiva tetap lainnya dan aset lainnya. Dua hal ini dibedakan kalau di akuntansi pemerintah ya. Ini sama persis dengan yang sudah Anda pelajari di Akpempus kemarin. Nah, untuk di PPKD di sini ada pendapatan transfer pemerintah pusat dana perimbangan, kemudian transfer pemerintah pusat lainnya, ada transfer antar daerah tadi, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ini yang di PPKD. Belanjanya apa? Belanja operasi, belanja tak terduga, belanja transfer. Ada di sini semuanya. Ini saya kurang. Harusnya di sini ada belanja. Oh, kalau belanja modal itu memang di PPKD jarang sih ya. Di PPKD jarang. Kalaupun Bu, kalau di kantor PPKD apa nggak ada belanja modal? Ada, tetapi PPKD sebagai SKPD, ya sebagai satker. Kalau ini kan PPKD sebagai BUD maksudnya. Jadi memang jarang melakukan belanja yang terkait dengan modal. Dia sebagai bendahara umum ya. Jadi bendahara umum. PPKD juga pasti SKPD kan ya. PPKD di sini dia sebagai SKPD ketika menjadi satker, jadi dia tetap ada belanja pegawai, ada belanja barang itu tetap ada. Tapi ketika
kantor PPKD ini menjadi BUD, nah ini belanja yang dilaksanakan. Hati-hati, ada SKP, ada PPKD sebagai SKPD dan ada PPKD sebagai BUD. Kalau SKPD ini adalah unit akuntansi, PPKD ini adalah unit pelaporan. Oke, kayaknya sih udah selesai tuh kan? Udah selesai. Silahkan kalau ada yang mau ditanya. Saya coba masuk portal dulu ah. Sambil menunggu pertanyaan dari Anda, silahkan. Ya, silahkan. Kalau SKPD yang bentuknya dinas sosial gitu Bu, itu misalkan dia ada belanja untuk sosial, itu bukan bantuan sosial masuknya berarti? Maksudnya gimana? Contoh konkretnya supaya jelas. Contohnya misalkan kemarin di pandemi ini Bu, misalkan ada bantuan berupa bantuan langsung BLT, atau sembako ya dari dinas sosial, SKPD kan ya Bu ya. Nah itu berarti masuknya bukan belanja bantuan sosial. Baik. Ada yang bisa bantu saya jawab? Itu masuk kemana ya kira-kira kalau di dinas sosial, saudara? Di dinas sosial ini ya. Ini analoginya sama seperti persediaan dan aktiva tetap. Barangnya bisa sama, tapi bisa masuk ke persediaan dan bisa masuk ke aset tetap. Coba silahkan ada yang mau coba jawab. Salah tidak masalah ya, kita kita belajar. Saudara ini 47 ya, saya kok jadi bukti PJJ 47 ya saudara? 67 ya? 607 sekarang adalah 1 April. Silakan yang mau coba jawab. Tadi adalah bantuan sosial yang dilaksanakan oleh dinas sosial. Saya pengen dengar dari teman-teman dulu. Bagaimana pendapat dari teman-teman? Izin coba menjawab, Bu. Ya, silakan. Tapi ini berdasarkan yang di pemerintah pusat sih, Bu. Kalau yang daerah kurang paham juga saya. Kalau di mata anggaran di pemerintah pusat kan ada belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat itu, Bu. Mungkin analoginya mirip-mirip itu, Bu, kalau di daerah, Bu. Oke, tadi saya bilang bahwa sebenarnya mirip dengan analogi di persediaan dengan aktiva tetap ya. Tadi saya bilangnya seperti itu. Jadi kalau tadi pertanyaan dari Mas siapa tadi? Yang tanya siapa? Saya belum catat, lupa. Riki, Bu. Oh, Mas Riki. Tadi kalau dinas sosial memberikan bantuan kepada masyarakat, itu seperti yang barusan disampaikan oleh Mas Ahmad apa ya barusan? Iya, Bu. Mas Ahmad itu nomor berapa sih namanya? Bahwa di sini diakui sebagai belanja saudara, tapi bukan bantuan sosial, tergantung dari belanjanya. Belanja itu nanti bantuan sosial itu juga dibagi menjadi 2. Ada bantuan yang berupa fisik ataupun non fisik. Tapi di sini sebagai belanja sesuai dengan kategorinya tadi. Jadi bisa belanja barang, bisa belanja jasa gitu ya. Kalau berupa fisik dan dia memang dari awal tahu akan diserahkan kepada masyarakat seperti yang barusan dijelaskan Mas Ahmad, itu bukan masuk sebagai aset tetap, walaupun mungkin yang diserahkan adalah aset tetap gitu ya. Yang diserahkan misalnya aset tetap komputer misalnya akan diserahkan kepada masyarakat untuk pelatihan kerja misalnya. Pelatihan kerja di daerah itu banyak ya, dari dinas sosial kadang-kadang mendapat bantuan mesin jahit, kadang mendapat bantuan kalau di desa-desa itu mendapat bantuan hewan misalnya itu ya, itu bukan masuk sebagai aset tetap tapi menjadi persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat. Nah, kalau untuk bantuan sosial tadi justru dari BUD tetapi ke dinas sosial, saudara. Nah, nanti dinas sosial ini yang salah satu anggaran pemasukannya itu dari bantuan sosial di PPKD atau di BUD.
Nah, kalau di dinas sosial sendiri ini bukan sebagai bansos, tapi memang sebagai belanja sesuai dengan peruntukannya. Seperti itu. Semoga nanti ke depan saya bisa lebih detail untuk membahas per akun ya. Banyak banget soalnya akun untuk di Permendagri. Begitu Mas Riki. Kalau ada teman-teman yang mau menambahkan, silahkan. Siap, Bu. Berarti dari PPKD itu belanja bantuan sosial, kemudian ke SKPD gitu ya, Bu? Diserahkan ke SKPD. Iya. Dinas sosialnya di sini SKPD ya. Dinas sosialnya adalah SKPD. Itu beda klasifikasi belanjanya aja sih. Baik, terima kasih, Bu. Oke, yang lain? Ini mungkin Mas siapa tadi? Mas Abi ya? Mas Abi mungkin untuk mengobati kangen di kelas, background-nya bisa diganti background kelas gitu Mas Abi ya. Atau malah nambah semakin kangen. Iya, siapa ini yang nanya? Ini mana ya? Barusan? Barusan ada pertanyaan? Mawar mau bertanya? Iya Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Kalau ini diskusi ya, jadi tidak harus saya yang jawab. Jadi teman-teman yang mau jawab silakan. Apa aja ya Bu yang mempengaruhi pemberian opini laporan keuangan pada pengelolaan di pemerintah daerah itu Bu? Ini berarti BPK ya, kalau bicara opini berarti bicara BPK ya Mbak ya? Iya Bu. Nah, tergantung tujuan dari audit BPK yang dilakukan. Kalau opini itu biasanya diberikan untuk laporan keuangan. Nah, kalau laporan keuangan itu lebih ke compliant, uji ketaatan. Jadi BPK ketika ke daerah itu akan ada namanya ada entry meeting gitu ya, pertemuan awal itu BPK akan minta sistem akuntansinya seperti apa, aturan yang digunakan apa saja itu ya. Nah, nanti ketika aturan-aturan itu sudah dipegang oleh BPK, nah laporan keuangannya itu terutama di calegnya kan yang berbicara banyak ya terkait kebijakannya seperti apa, metode yang digunakan apa, itu kan munculnya di caleg. Kalau di laporan keuangan yang muncul hanya angka-angka gitu ya. Nah, ketika BPK membaca calegnya itu akan disesuaikan atau diuji ketaatannya apakah sesuai dengan sistem akuntansi yang sudah ditetapkan atau tidak. Nah, itu uji compliant tadi ya, uji ketaatan dengan peraturan. Nah, untuk opini sendiri ada berapa saudara? 4 Bu, kalau nggak salah. Apa saja Mbak? Coba. Apa saja 4? Benar 4 apa saja? WTP, WDP, tidak wajar sama tidak memberikan pendapat. Disclaimer. WTP, WDP. Tidak wajar. Kemudian apa Mbak Ina? Tidak wajar. Tidak wajar dan tidak memberi pendapat. Baik. Ada 4 gitu ya. Qualified, unqualified gitu ya. Kemudian adverse dan yang terakhir adalah disclaimer gitu kan. Wajar tanpa pengecualian, tidak wajar gitu ya. Kemudian wajar dengan pengecualian, wajar tanpa pengecualian. Kalau di bahasa Indonesianya WDP itu berarti wajar dengan pengecualian, kemudian tidak wajar dan tidak memberi pendapat. Apa yang tidak wajar sebenarnya yang terakhir ya, itu yang disclaimer itu ya, tidak memberikan pendapat. Oke, yang pertama WTP itu kalau seluruhnya sesuai dengan peraturan yang memang dijadikan dasar. Kalau untuk WDP itu sebagian besar sudah sesuai, tetapi ada 1 atau 2 yang belum sesuai. Misalnya dalam metode penghitungan penyusutannya belum sesuai, tapi hanya di 1 itu saja gitu ya. Hanya di 1 itu saja. Secara keseluruhan dia sudah wajar. Tapi ada 1 sebagian kecil yang belum sesuai. Biasanya ini akan direkomendasikan oleh BPK untuk penyesuaian di
di mana di audit berikutnya, dan ini akan dipantau dengan audit tindak lanjut gitu ya. Apakah rekomendasinya itu sudah dilaksanakan atau belum gitu. Nah, kalau tidak memberi pendapat itu ada 2 penyebab barangkali ya. Kalau di akuntansi secara umum itu yang pertama, kenapa BPK tidak memberi pendapat, karena memang data yang diperoleh sama BPK itu tidak mencukupi untuk meyakinkan BPK untuk memberikan opini tadi, atau datanya dibatasi, gampangnya seperti itu. Ya gimana BPK mau memberikan pendapat sementara datanya sendiri dibatasi. Nah, ini pertama tidak memberi pendapat gitu ya, tidak memberi pendapat, atau ya tadi tidak wajar gitu ya, tidak wajar. Kalau masih diberikan data tapi dibatasi, barangkali BPK kemudian tidak memberikan pendapat, belum sampai tidak wajar sih ya. Jarang sekali untuk akuntansi pemerintah kemudian disclaimer itu tidak lah ya. Advice paling tidak memberikan pendapat. Nah, kapan BPK tidak memberikan pendapat opininya? Karena dia tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan itu disajikan secara wajar. Karena BPK tidak bisa menilai kebenaran ya, tetapi adalah kewajaran. Itu Mbak Ena yang sudah pengalaman dengan badan akuntansi, badan audit kemahasiswaan ya. Sama ilmunya digunakan di sana. Ada 4 pendapat gitu ya. Ada 4 pendapat terkait dengan opini, walaupun beda sih, pasti beda ya yang di badan audit kemahasiswaan dengan yang pada kenyataannya nanti dipraktekkan itu masih beda. Di mahasiswa lebih mudah sebenarnya, mahasiswa lebih ringan lah. Begitu Mbak Mawar? Ada pertanyaan siap, Bu. lanjutan Mbak Mawar? Tidak, Bu. Terima kasih, Bu. Bu mau tanya. Iya, Yuan. Jadi Bu, kan tadi kata Ibu kalau yang wajar tanpa pengecualian tuh berarti semua udah sesuai peraturan gitu ya Bu. Tapi sudah wajar. Yang tanpa wajar itu udah wajar tanpa pengecualian, tapi ketika saya buka hasil analisis HSP, apa sih Bu? Laporan hasil analisisnya BPK itu masih ada temuan-temuan gitu Bu, tapi opininya udah wajar tanpa pengecualian. Nah, jadi itu sebenarnya ada batasnya gitu ya Bu, jadi walaupun ada temuan tapi batasnya nggak nyampe seberapa gitu, jadi masih WTP gitu Bu, apa gimana? Sudah dijawab sendiri ya pertanyaannya ya. Jadi di dalam akuntansi itu menganut materialitas ya, materialitas. Ketika kesalahannya itu dianggap tidak material, BPK tetap berani memberikan WTP. Tetapi kalau ketidaksesuaiannya tadi, ketidaktaatannya itu dipandang material, itu BPK akan memberikan WDP. Itu ya. Apakah ini hanya untuk pembelajaran kita? Apakah kemudian opini BPK itu selalu benar? BPK auditornya banyak ya. Nah, mungkin tingkat dari pemahaman terkait dengan materialitas tadi juga berbeda-beda, gitu kan ya. Ini ada kasus yang sebenarnya ini kasus nyata gitu ya di sebuah satker yang kemarin belum lama diberikan oleh BPK. Saya dapat cerita aja dari mantan pacar gitu ya. Sebenarnya dari audit yang lalu itu sudah WTP seperti tadi yang Mbak Yohan sampaikan. Ternyata audit berikutnya oleh mantan pacar saya itu ya, yang tugasnya mengaudit satker itu, dia kaget karena opininya WTP ternyata masih ada uang UP segitu besar yang sudah 2 tahun tidak disetorkan ke kas, ini pusat ya, tidak disetorkan ke kas negara. UP loh, sisa bukan 100.000, 200.000, tetapi jumlahnya miliaran. Ini belum disetorkan ke kas negara, tetapi pemeriksa sebelumnya itu memberikan opini WTP. Ini ya, kadang-kadang yang mengaudit anak akuntansi dan anak lulusan KBN memang beda. Kebetulan mantan pacar saya lulusan KBN yang tahu benar tentang keuangan negara. Kalau akuntansi seperti saya lulusan akuntansi itu kami hanya belajar audit itu 1 semester gitu ya. Memang kami belajar akuntansi banyak, tapi auditnya sendiri kami hanya belajar 1 semester, dan itu pun akuntansi komersial,
bukan akuntansi keuangan. Berbeda dengan teman-teman yang dari kebendaraan negara yang memang dari awal belajar akuntansi komersialnya sedikit, tetapi akuntansi keuangan pemerintahnya banyak. Pemahamannya tentunya lebih banyak teman-teman di kebendaraan negara. Ini kalau ditambah audit sedikit aja Anda sudah jago banget di audit gitu ya. Gitu ya. Kemarin ada teman kakak kelas Anda sekitar 5 orang kalau nggak salah yang penempatan BPK ya. Dan itu memang IP-nya tinggi-tinggi yang penempatan di BPK. IP-nya tinggi-tinggi banget, termasuk yang ranking 1 kalau nggak salah. Ranking 1 untuk KBN kemarin kayak penempatan di BPK. Itu Mbak, jadi harus hati-hati benar kalau anak KBN itu hati-hati benar ketika mau mengatakan itu WTP atau WDP. Jadi benar-benar buktinya itu harus ada gitu ya. Anak akuntansi kadang-kadang tidak. Loh ini kan anggarannya sekian, ini nggak material lah itu. Karena mereka konsep keuangan negaranya masih kurang. Gitu ya. Itu yang saya rasakan saya sebagai anak akuntansi gitu ya. Jadi ketika diskusi di rumah saya biasa berdebat gitu ya, oh iya ya, itu saya tidak dapatkan dulu di pada saat kuliah gitu ya. Sementara anak KBN mendapatkan itu, jadi wawasannya menjadi semakin luas karena memang dari awal basic keuangan negaranya sudah ada. Itu Mbak Yohan, nanti kalau Mbak Yohan penempatan BPK, hati-hati gunakan ilmu keuangan negaranya gitu ya. Kalau yang ini sudah ada instansi, ini sudah non atau Kementerian Keuangan belum sih? Saya lupa. Ya kan ada cuma sekali aja yang sudah suruh milih ya? Iya. Yang ini yang sudah suruh milih ya? Iya. Oh, jadi Mbak Yohan sudah tahu ya nanti Kementerian Keuangan atau non gitu ya? Iya, Bu. Mbak Yohan apa kemarin? Pilihan awalnya? Kementerian Keuangan, Bu. Kementerian Keuangan atau non? Keuangan. Oke. Tapi itu rencana ya, jangan-jangan nanti berubah gitu ya. Jangan-jangan gitu kan, jangan-jangan gitu ya. Karena adik kelas Anda belum milih juga gitu ya. Kemarin saya tanya ketika saya ngajar semester 4, enggak Bu, kita belum milih, itu kakak kelas kita. Cuma 1 berarti yang suruh milih ya. Kalau yang sekarang ini adik kelas Anda yang mau terima 2021 sih rencananya kayaknya Kementerian Keuangan sih. Rencananya ya. Belum tahu nanti. Berubah lagi kayak yang 2000 yang lulus tahun 2020 kemarin juga dari awal nggak tahu mau kemana, tiba-tiba Kementerian Keuangannya sedikit gitu ya. Tapi untuk KBN banyak ya yang diperben ya. Untuk KBN banyak diperben, akuntansi yang dipencar kemana-mana nggak jelas gitu ya. Makanya milihnya KBN gitu ya. Jadi lebih jelas diperben. Walaupun nggak ada pilihan Jawa gitu ya untuk penempatan. Jawa nggak ada sama sekali, Bali masih ada kemarin ya. Jadi siapa? Cynthia ya? Devi tadi panggilannya siapa ya? Saya belum hafal. Trisha, Bu. Oh, Trisha Mas. Kemarin untuk teman-teman atau kakak kelas kalian yang di Perben ya. Di Denpasar, Singaraja, satu lagi mana ya Mbak ya? Saya lupa. Amblapura, Bu. Tuh malah hafal kan ya. Tapi yang milih Bali juga banyak gitu ya. Pokoknya yang kuadrat udah nggak ada yang milih gitu ya. Pare-pare gitu udah nggak ada yang milih gitu ya. Cuma kalau teman-teman yang berasal dari Pare-pare, silahkan milih Pare-pare, pasti dapat gitu kan. Pasti dapat. Oke, itu teman-teman. Ternyata tinggal 7 menit lagi ya di jam saya. Iya, Bu. Oke, masih ada sisa 7 menit. Saya akan berikan tugas bagi Anda. Sedikit pemaksaan ini ya, sedikit pemaksaan supaya Anda belajar. Jadi tugas yang pertama ini individu silakan Anda buat resumenya bentuknya bebas, bisa Cornell Note, bisa mind map, terserah Anda sesukanya Anda, stylenya Anda, gayanya apa. Silakan untuk membuat resume terkait dengan PP 77 tapi terkait dengan akuntansinya saja. Yang tadi saya bilang sekitar halaman 78 ke bawah. Anda coba searching akuntansi pemerintah daerahnya yang mana, jangan semuanya, mabuk Anda nanti gitu ya. Nah, kemudian sama PP 12-nya supaya Anda tahu. Kalau Anda mau menjadikan itu sebagai satu tugas tidak apa-apa. Misalnya gini, misalnya untuk akun tadi ya, untuk akun PP 12-nya itu seperti ini ya, di Permendagri 77-nya seperti ini. Jadi justru nyambung, itu boleh. Jadi Anda boleh menggabungkan dua tugas ini menjadi satu tugas, yaitu resume PP 12 dan Permendagri 77. Boleh gitu ya, karena itu sebenarnya turunannya. Itu pertama, itu dikumpulkan minggu depan gitu ya. Di LMS saja, di LMS. Nggak usah banyak-banyak lah, maksimal 5 halaman, itu maksimal ya.
Itu yang pertama. Yang kedua ini adalah tugas kelompok. Tugas kelompok tidak harus minggu depan tentunya. Tidak harus minggu depan. Dari hasil resume Anda tadi, silakan Anda membuat video pembelajaran 4 kelompok saja. Dari satu kelas ini dibuat 4 kelompok, nanti saya serahkan kepada PIC atau ketua kelas, terserah ya. 2 kelompok membuat terkait dengan PP 12 dan 2 kelompok membuat terkait dengan Permendagri 77. Usahakan tema yang diangkat berbeda karena videonya maksimal 10 menit ya, supaya nanti saya akan lihat, saya akan bandingkan kelas ini dengan kelas sebelah, mana yang lebih bagus yang akan saya masukkan ke KLC. Nah, nanti penugasan ini kita masukkan ke IG masing-masing. Itu cara penilaian saya, IG masing-masing, dan nanti kita buat tagar, apalah tagarnya supaya mudah untuk dicari dan saya akan lihat view-nya berapa. Yang paling banyak itu yang saya akan masukkan ke KLC supaya abadi di sana, Anda bisa kapanpun melihat video Anda. Itu ya. Seperti itu. Nanti satu dari PP12, satu dari Permendagri 77 yang akan saya ambil atau per tema nanti ya. Kalau bikin itu kira-kira berapa lama, Saudara? Kalau resume sih minggu depan selesai gitu ya. Kalau itu kira-kira berapa lama, Saudara? Anda minta waktu berapa lama untuk itu? Tapi jangan lama-lama gitu ya. 2 minggu selesai? Jadi kalau minggu depan mengumpulkan yang mandiri, saya tambah 2 minggu lagi, jadi sekitar 3 minggu Anda mengumpulkan yang video. Jadi memang dasarnya dari resume itu saja. Resume yang Anda buat gitu ya. Itu bisa dijadikan dasar untuk membuat video. 2 minggu cukup, Saudara. Jadi di pertemuan pertama, minggu Anda di pertemuan kedua mengumpulkan sumbernya di LMS, di pertemuan ke-3-4 2 minggu, berarti di pertemuannya maksimal 10 menit saja, gitu ya. Kreativitas terserah Anda, tapi kontennya adalah PP 12 dan Permendagri 77. Jelas, Saudara? Kalau nggak jelas nanti bisa Anda tanyakan chat atau PC pribadi ke saya, silahkan. Oke, 3 menit lagi pertemuan kita hari ini. Luar biasa, 2,5 jam lagi kita di sini ngobrol-ngobrol nggak jelas gitu. Nggak jelas-jelas apa nggak, Saudara? Minggu depan kita mulai masuk sebelum saya akhiri. Ini kalau ada yang nanya dimarahin sama Abi ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai sekian. Tadi sedikit pemaksaan tugasnya, sebenarnya tujuannya adalah supaya Anda baca 2 aturan itu. Kalau untuk aturan-aturan yang lain saya pernah menugaskan ke kakak kelas Anda. Jadi Anda tinggal minta saja resumenya seperti apa untuk Anda baca. Daripada Anda baca aturan yang banyak tadi, silahkan baca resumenya saja. Nah, ini nanti yang 2 ini sudah Anda resume, itu berguna juga, bermanfaat bagi adik kelas Anda nanti. Jadi buatlah sebaik mungkin, bisa untuk pembelajaran bagi Anda dan untuk adik kelas Anda nanti. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sampai di sini. Insya Allah kita ketemu minggu depan di hari Jumat, tapi ya. Hari Jumat kelas ini yang jam berapa? Jam pagi, Bu, 7:30. Oh, tetap yang pagi ya, Oke, ketemu lagi minggu depan. Semoga sudah siap dengan materinya, karena materinya sudah bisa Anda download terlebih dahulu, dan videonya, linknya hampir sama dengan tadi. Kalau Anda mau lihat di video saya sebagai bahan pembelajaran yang nggak suka baca gitu ya, suka dengerin aja, nonton, silahkan tonton video untuk pertemuan kedua juga sudah ada di YouTube saya. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan kebersamaannya selama 2,5 jam ini, gitu ya. Sukses semuanya dan tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Saya end ya, Saudara. Saya end ya. Baik, Bu. Ya, Bu.